Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diberikan kesempatan untuk hidup di hari ini dan telah menunaikan salat maghrib berjamaah. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali kajian ini dengan menyampaikan duka cita kita dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan iringan ketulusan dari kita semua, terkhusus pada musibah yang beberapa waktu lalu terjadi pada maskapai Lion Air yang kemudian juga menjadikan dengan izin Allah sesuai dengan ajalnya sebagian dari saudara-saudari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon pada Allah semoga saudara-saudari kita yang wafat khususnya dari kalangan orang-orang beriman diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagi kita yang hidup, ada kaidah dalam Al-Qur'an. Di Quran surah ke-67 ayat yang kedua. Kaidah ini berlaku kuat disampaikan oleh Allah dan menjadi pesan yang mesti melekat pada jiwa-jiwa setiap insan beriman. Allah berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Walladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji yang masih hidup, siapa di antara mereka yang dengan peristiwa itu bisa meningkatkan amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua hal yang menarik di sini, teman-teman sekalian. Pertama, kenapa kematian itu didahulukan sedangkan hayat, kehidupan diakhirkan? Sementara dalam kehidupan kita, hukumnya mengatakan seseorang itu wafat dulu baru hidup atau hidup dulu baru wafat. Coba lihat ayatnya. Wafat dulu baru hidup atau hidup dulu baru wafat? Hidup dulu baru wafat. Tapi kenapa ayat ini kemudian mendahulukan wafat baru hidup? Awas, hati-hati. Nanti Anda membacanya di kaidah balaghah ada yang disebut dengan at-taqdim wa at-ta'khir. Nah, ini cara bacanya nanti di ilmu balaghah, ya, ada namanya at-taqdim wa at-ta'khir. Dalam pembahasan ilmu bayan, balaghah dibagi 3 bagian, ada ilmu ma'ani, kedua ilmu bayan, ketiga ilmu badi'. Ma'ani adalah cara untuk memilih kata-kata yang sesuai untuk diungkapkan. Ya, muqtadul hal, sesuai dengan objeknya. Kalau Anda bicara pada orang tua berbeda dengan bicara pada anak kecil. Jadi pilih-pilih kalimat yang sesuai dengan kepentingan maknanya, itu ma'ani. Bayan, setelah kalimatnya diketahui, kata-katanya kemudian bisa kita pilih, bagaimana merangkai kata-kata itu sehingga bisa dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tidak membuat orang bingung, cepat memahaminya, dan mudah kemudian untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Badi' itu untuk memberikan kiasan dan hiasan pada kata-kata yang jelas disampaikan. Karena kadang-kadang ada kalimat yang jelas tapi keterimanya nggak ngenakin. Ya, misal, Anda misalnya datang ke masjid, kemudian tiba-tiba diminta meluruskan saf. Kalimatnya begini misalnya, "Hei, luruskan. Udah tua masih belum tahu aja saf." Misalnya, jelas tidak kalimatnya? Jelas, kalimatnya jelas. Cuman gak enak didengarnya. Ya, tapi kalau kita hiasi dengan kalimat yang indah, Pak, Masya Allah, banyak ahli surga itu masuk ke dalam surganya dengan berat timbangannya karena dia bisa merapatkan saf dan mengambil saf bagian terdepan dalam salatnya. Jadi begitu Anda kemas kalimatnya dengan begitu indah, orang tertarik untuk mendengarnya. Jadi diperintah tidak merasa seperti diajari, dilarang pun diarahkan kepada yang lebih baik. Ke hatinya keterima dengan nyaman.
Di sini ada kaidah namanya at-taqdim wa ta'khir. Kalau saya tuliskan begini, at-taqdim wa ta'khir. Takdim sesuatu yang didahulukan. Didahulukan takdim. Kalau kita sholat kemudian ingin mendahulukan waktu isya ke maghrib, tarik. Isya setelah maghrib. Maghrib sebelum isya. Hanya kita dalam perjalanan jauh. Saya dari Lampung di sini misalnya, Bandar Lampung, saya akan ke metro. Kemudian saya prediksikan macet luar biasa. Kondisinya sulit nyampe ke sana, barangkali terlampau malam, misal. Kemudian saya tarik isya'nya masuk ke maghrib. Isya didahulukan ke maghrib, disatukan setelah salat maghrib. Salat isya di waktu maghrib dijamakkan, disatukan disebut dengan jamak. Didahulukan disebut dengan takdim. Maka muncul istilah jamak takdim. Saya tarik maghrib ke isya, diakhirkan. Disatukan maghrib dengan isya, dikerjakan di waktu isya. Diakhirkan maghribnya, diakhirkan disebut dengan takhir. Maka muncul istilah jamak takhir. Dalam ilmu balaghah ada kalimat namanya at-taqdim wa takhir. Kalimat yang diawalkan dan diakhirkan. Di luar contoh yang tadi ada kaidah dalam Al-Quran. Perhatikan kaidahnya. Hati-hati. Huwallazi khalaqal maut. Contoh. Quran surah ke-67 ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal maut. Dialah Allah yang menciptakan al-maut, kematian. Wal haya, dan kehidupan. Awas, hati-hati. Maut, apa artinya maut? Kematian, kematian, wafat. Ya. Semuanya CM, calon meninggal. Ya. Lihat sini. Yang diwafatkan siapa? Halo? Yang diwafatkan namanya mayyit. Mayyit, ya. Awas. Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun. Ya, Anda itu mayyit, mayyit mim ya tak begini, mayyit. Kalau ada tasydidnya, ini berarti belum meninggal tapi akan meninggal. Jelas ya? Mayyit akan meninggal. Mayyit nih. Mayyit. Mayyit tuh. Akan meninggal. Nanti kalau ininya dicabut nih, tarik ke atas. Nafasnya di bawah, nafas, ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Nafasnya ditarik sehingga tidak mampu bernafas lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas ditarik nih. Siapa yang narik? Ya, namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Ini yang ditarik nafasnya sehingga dia tak mampu bernafas lagi. Ya, Quran surah ketiga ayat 185. Yang nariknya namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11, paling kanan sebelah bawah. Ya, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan setiap yang punya jiwa akan diwafatkan. Maka muncul istilah wafat ketika malakul maut datang mengambilnya. Diambil tasdidnya, hilang tasdid, tulisannya masih sama. Mim, ya, ta. Mim, ya, ta. Karena diambil tasdidnya tinggal bulat jadi sukun. Mayit. Kalau sudah mayit artinya sudah tidak ada nyawanya. Tidak ada nafasnya, sudah meninggal. Makanya di film-film kartun dulu, ya kalau misalnya sudah diambil turuhnya di atasnya ada bulatan. Ya, dulu ada Son Goku main dengan Piccolo, ya di Kamehameha kemudian hancur. Ya, tinggal bulatan di atasnya. Ya, contoh, yang nulis Suzuki Watanabe dulu. Lihat contoh aja contoh. Ya, ini. Jadi saya menginginkan kita paham, jangan cuma dibaca tapi tidak mengerti. Ya, maut kematiannya. Siapa yang ngambil maut? Malakul maut. Apa yang dicabut? Nafasnya. Diambil tidak bernafas kembali. Paham sampai sini? Baik. Sekarang lihat sini. Ini kehidupan, haya, hidup. Normalnya hidup dulu baru wafat. Tapi kenapa di ayat ini, maaf, maut didahulukan, wafat didahulukan, hidup diakhirkan. Ini dalam ilmu balaghah kaidahnya disebut dengan at-taqdim wa takhir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Kalau dalam Al-Quran berlaku rumus balaghah takdim wa takhir, artinya apa? Kata para ulama tafsir di antara maknanya, kenapa maut kemudian didahulukan padahal seharusnya diakhirkan? Ini menunjukkan ada pesan yang kuat dari apa yang didahulukan dibanding apa yang diakhirkan. Kenapa hayat kemudian diakhirkan? Kata para ulama tafsir, karena umumnya orang-orang yang hidup itu ingin cenderung hidup lebih lama. Kalau bisa hidupnya terus sampai akhir.
Hampir tidak ada orang yang ketika akan diwafatkan ingin meninggal cepat-cepat. Nggak ada orang hidup pengen cepat meninggal. Umumnya orang hidup pengen lama hidupnya. Mau meninggal malam ini? Yuk, siapa yang berencana meninggal malam ini? Tidak bisa pilih. Ingat baik-baik, umumnya manusia ingin hidup lebih lama, takhir. Kalau bisa jangan sekarang, kalau bisa jangan besok. Tapi kenapa maut diawalkan? Ingin memberikan kesan bahwa harap-harap Anda wafat masih lama, harap-harap hidup itu akan berlangsung terus. Anda tidak tahu ternyata kematian bisa datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. Jadi pesan kuatnya, kenapa maut diawalkan? Untuk memberikan pesan bahwa hidup kita itu berlomba dengan kematian. Anda merasa hidup masih lama, tapi boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang Anda bayangkan. Karena itulah kata para ulama, berhati-hatilah Anda jika dalam kehidupan ini beraktivitas, maka rasakan setiap akan berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Kalau seseorang ketika terfikir berbuat maksiat, di kantor akan tanda tangan proyek yang tidak bagus, maaf, pulang dari sini akan nonton tontonan yang tidak baik, akan minum minuman yang tidak halal. Kata para ulama, berlakukan kaidah ini. Bayangkan seketika Anda wafat. Begitu akan minum, bayangkan bagaimana kalau diwafatkan dalam keadaan mabuk. Begitu akan korupsi, bayangkan bagaimana kalau diwafatkan ketika mengambil hak yang tidak dibenarkan. Kalau ini betul-betul Anda praktekkan, maka hidup Anda akan terjaga dan selalu berada dalam kebaikan. Maka hidup itulah yang disebut dengan hidup penuh dengan keberkahan. Di tiap hari bahkan jangan-jangan kita baca, tapi kaidahnya belum kita terapkan. Karena itu ujung ayatnya ditutup dengan kalimat, lihat kalimatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jika ada kematian terjadi dan kitanya masih hidup, kata Allah, belajarlah dari yang wafat itu untuk meningkatkan nilai-nilai kebaikan sebagai persiapan besok kita pulang kalau ini datang dari sisi yang tidak kita duga. Paham? Nah, apa pelajaran yang bisa diambil sebelum kita membahas materi kita? Saya ingin mengambil satu pelajaran penting sekali karena ini amanat dan pesan dari ayat dimaksud. Kata Allah, setiap terjadi kematian atau bahkan kehidupan, selalu ada pelajaran yang bisa meningkatkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman sekalian, saya melihat ada dua hal yang sangat menarik dari musibah kemarin. Pertama, ada di antara penumpang itu, Masya Allah, yang saat akan naik ke pesawat, dia dalam keadaan baru menghatamkan program hafalan Quran atau bacaan Qurannya yang sepekan 1 juz itu. Jadi dia punya program. Dalam seminggu, sepekan saya khatamkan 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Dan Masya Allah, Anda tidak tahu kapan Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia kemudian menamatkan 1 juz hafalan rutinnya pada saat itu, dan dikala itulah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini, ahli Quran yang demikian, kalau benar bacaan Qurannya dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di hari kiamat akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaannya apa? Teman-teman sekalian, maka dia akan diminta naik ke surganya dengan membacakan Quran yang biasa ia bacakan saat di dunia. Quran surah di At-Tirmidzi, ya, buka dulu At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Baik, bagaimana bacaannya? Kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW bima ma'na. Ketika ahli surga kemudian diminta naik ke surganya, kemudian difirmankan kepadanya, Iqra, waqar, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Silahkan naik ke surga dengan membacakan Al-Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia itu. Dan akhir dari bacaan Quranmu, disitulah tempat tinggalmu. Di orang-orang yang biasa baca Al-Quran, orang-orang yang biasa menghafal Al-Quran, atau punya program baca Quran tiap hari, tiap 2 hari, tiap 3 hari, dan seakan-akan tak terpisahkan dia dengan Al-Quran, maka di hari kiamat dia akan dimuliakan oleh Allah. Begitu dia naik ke atas surganya, maka dia diminta membaca Al-Quran yang biasa ia bacakan saat di dunia. Maka begitu dia bacakan, setiap baca naik lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi. Jadi bacaan Quran itu ketika dibacakan akan mengangkat tempat dia di surga ke tempat lebih tinggi, dan setiap naik tempatnya lebih indah daripada sebelumnya. Makanya diriwayatkan kata para ulama, banyak orang masuk surga yang menyesal, Pak. Kalau masuk neraka menyesal, biarkan saja. Ya. Ini orang masuk surga nyesal. Kenapa? Karena ketika dia terbiasa baca Al-Quran di dunia, bacaannya cuma sedikit.
Ada yang masuk surga biasa baca Quran, misal Al-Baqarah sampai 5 ayat. Wa ulaika humul muflihun. Begitu selesai di situ, fa inna akhira qiraatika akhir manzilatika. Selesai wa ulaika humul muflihun, maka dia masuk surga di tempat selesai bacaannya. Masuk. Indah surganya. Begitu dia masuk, dia melihat yang 10 ayat temannya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dia nyesal, ya Allah, kenapa saya enggak dulu baca sampai 10 ayat seperti dia? Karena setiap naik lagi level surganya. Lebih indah lagi, lebih indah lagi, lebih indah lagi. Sampai 4 level yang paling tinggi. Level pertama Quran surah 4 ayat ke-69. Level kedua Quran surah ke-51 ayat 15. Ya, sampai dengan ke-16-nya. Amalannya sampai ayat 23. Level ketiga Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Level keempat Quran surah kedua ayat 25. Setiap level ada tingkatannya lagi. Ada surga Aden, Quran surah ke-35 ayat 33. Amalannya bisa jadi penghafal Quran, pembacanya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Ada lagi surganya Firdaus, amalannya ada di Quran surah ke-23 misalnya, ayat 1 sampai dengan ayat 11-nya. Ada sampai tingkat-tingkat tingginya. Jadi begitu Anda jadi ahli Quran, itu kemuliaannya beda dengan yang bukan ahli Quran. Walaupun ada orang beriman, masuk surga, tapi tidak dekat dengan Al-Quran, maka beda kemuliaannya saat dia masuk ke dalam surganya. Ahli Quran, kalau dia walaupun sekedar baca, baca. Naik, 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 naik. Dan hebatnya, ada orang yang sekeluarga masuk surga dan ahli Quran. Dan dia menggandeng bapak ibunya. Kemudian menggandeng anak cucunya. Sekeluarga naik dengan Quran yang diturunkan dan dihafalkan oleh anggota keluarganya. Jadi kalau antum punya anak misalnya, ya dari 3 anak itu 1 penghafal Quran. Yang lain soleh semua, yang 1 penghafal Quran. Maka yang 1 ini bisa menggandeng bapak ibunya, saudara-saudaranya, masuk ke surga digandeng oleh anak ini. Dalilnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Dia akan masuk lewat surga Aden dan masuk ke setiap pintu surga yang lain sampai berakhir di tempat surga yang paling tinggi. Setiap berhenti di pintu surga disambut oleh para malaikat. Perhatikan ayatnya. Jannatu Addin yadkhulunaha. Ada orang-orang masuk surga lewat surga Aden. Wa man salaha min abaihim. Dan dia menggandeng bapak-bapak ibunya, orang tuanya yang saleh. Masya Allah. Orang tua yang bisa memuliakan anaknya dengan Quran, memasukkan ke pondok-pondok Quran, atau melatih dia dengan Quran, jadi ahli Quran, maka akan dimuliakan oleh Allah di hari kiamat. Digandeng oleh anaknya, diperkenalkan kepada seluruh penghuni langit dan bumi. Digandeng, masuk lewat surga Aden. Ini baru permulaan. Kemudian, wa dzurriyyatihim, saudara-saudara anak cucunya, digandeng semua, dipimpin oleh dia. Yang hebat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Kemudian dia masuk surga disambut oleh para malaikat, menyambutnya di depan pintu surga. Dan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat Bapak Ibu ya, telah mendidik anaknya dengan sabar saat di dunia. Orang lain bermain-main, orang lain ke lapangan, orang lain bermain ini, bermain itu. Anda sabar mendidik anak Anda. Dibangunkan malam hari, sabar. Dibangunkan subuh ngantuk, sabar. Siang-siang di tempat, sabar. Selamat. Sekarang fani'ma uqbaddar, nikmati semua kenikmatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini belum pernah dilihat, ini belum pernah didengar kisahnya, dan ini tidak pernah dibayangkan selama kalian di dunia. Silakan masuk. Masuk. Begitu dibacakan masuk, kata Nabi, lihat kalimatnya, Iqra waqar. Hei penghafal Quran, hei ahli Quran, bacakan Quran yang biasa engkau bacakan itu. Makanya orang ini itu bisa melihat semua penghuni surga di level-level yang berbeda. Dia naik, 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 naik. Begitu berhenti minal jinnati wan nas, maka dia berada di surga yang paling tinggi bersama Rasulullah SAW. Yang mau saya tanyakan, di antara yang kemarin terkena musibah ada seorang perempuan namanya Maria Ulfa. Dia bukan seorang ustadzah. Dia bukan barangkali seorang yang suka memberikan ta'lim. Dia pegawai, dia bekerja, tapi dia melihat dirinya. Zaman Nabi pun ada pegawai ahli Quran. Zaman Nabi ada perawat ahli Quran. Zaman Nabi ada pedagang ahli Quran. Dan dia mengambil bagian itu untuk menjadi bagian dari ahli Quran. Diwafatkan selesai menamatkan juz yang ia bacakan dalam setiap kegiatan harian. Pertanyaan saya, duhai anda yang ahli ta'lim, duhai anda yang sering ke majlis ta'lim, pertanyaan saya, dalam sehari berapa ayat yang anda bacakan? Pertanyaan saya, sudah siapkah anda ketika satu kali diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena maut tidak harus datang lewat pesawat. Maut datang lewat kendaraan yang lainnya. Maut bisa datang kemudian di motor. Maut bisa datang kemudian di sepeda.
Mohon maaf, harap-harap bonceng istri, ternyata yang dibonceng malaikat maut. Bisa jadi. Dan maut bisa pula datang bahkan di tempat tidur. Ada di antara sahabat Nabi berjuang di medan perang, berjihad luar biasa, penuh kena tombak, ada lubang, ada macam-macam, tapi tidak wafat di medan perang. Tiba-tiba wafatnya di mana? Wafatnya adalah di tempat pembaringannya. Teman-teman sekalian, pelajaran pertama, sampai kapanpun kita hidup, pasti akan tiba waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berpesan, pastikan saat pulang itu kita dalam keadaan kondisi yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bisa pilih. Ya, tidak harus sama dengan orang lain. Antum pulang sebagai ahli tahajud, gak usah bilang-bilang. Antum pulang sebagai ahli sedekah. Dulu kisah orang-orang saleh, mulai hari ini ganti bacaan-bacaannya. Dulu saya kalau main ke toko buku, itu buku-buku yang ada banyak manfaatnya. Kisah orang-orang saleh, kisah para sahabat, kisah para tabi'in. Sekarang ganti. Ada Dilan, ada Tareolai, ada macam-macam. Gak ada manfaatnya. Cari yang baik-baik. Sehingga banyak motivasi untuk kita berbuat baik dalam kehidupan. Dulu ada kisah orang soleh. Saat dulu masa yang sangat baik, ya, orang-orang terbaik di masa lalu. Secara singkat, ada seorang pemuda, kemudian dia menikah, keluarganya soleh, tapi cara beramalnya luar biasa, Pak. Ini cara beramalnya, kalau datang malam hari, dia datang mengunjungi tempat-tempat perempuan-perempuan malam. Ke rumah bordil. Setelah itu datang ke rumah minuman keras, toko-toko minuman keras. Allahu Akbar. Dikenal oleh masyarakat sekitarannya sebagai pria hidung belang dan tukang mabuk. Satu kali khalifah berjalan, ini kisah nyata. Saat khalifah menyamar jalan-jalan, dulu khalifah dulu itu suka menyamar. Seperti rakyat jalan-jalan melihat keadaan masyarakatnya. Tiba-tiba ketika inspeksi di lingkungan masyarakatnya, melihat sesosok mayat itulah laki-laki tadi yang kemudian wafat. Yang malamnya suka datang ke tempat bordir, malamnya memborong minuman keras dan sebagainya, wafat. Dilihat kok jenazahnya utuh, jenazahnya bagus, tapi tidak ada satupun yang menyentuhnya. Ya kata beliau ini, kenapa kalian tidak membawanya ke rumahnya? Kenapa tidak memandikan, menyolatkannya? Apa kata orang-orang saat itu? Perhatikan kalimatnya. Ini nyata. Kata orang-orang itu pada saat itu, kata masyarakatnya, bagaimana kami bisa mendekat kepadanya? Dia ini pemabuk, dia ini hidung belang, dia ini ahli maksiat. Allahu Akbar. Kata yang menyamar ini padahal dia sultan, bicara pada pengawalnya. Bawa dia ke rumahnya dan tunjukkan tempatnya. Seburuk apapun keadaannya, kita harus memuliakan karena dia manusia. Maka ketika dibawa ke rumahnya, ini kisah nyata, kemudian disampaikan kepada istrinya, menangislah istrinya. Lalu istrinya mulai berkata, aku telah mengatakan kepadamu suamiku saat engkau hidup, engkau pasti saat wafat akan dihinakan oleh orang-orang karena perbuatanmu ini. Masih heran kemudian khalifah tadi, lantas berkata kepada istrinya, apa sebetulnya yang terjadi sampai engkau berkata demikian? Perhatikan, belum tentu sama dengan apa yang Anda pikirkan saat ini. Kata istrinya, suamiku ini punya kebiasaan amalan, kalau malam-malam dia datangi tempat-tempat pelacuran, dia kemudian berikan uang kepada para pelacur itu, dia katakan, kamu jangan melacur malam ini. Saya berikan bayaran kepada kamu, jangan melacur. Saya ingin menyelamatkan para pemuda, laki-laki muslim, laki-laki orang-orang hadir di sini supaya tidak terjebak dalam maksiat. Dan supaya kamu pun tidak terjebak dalam maksiat. Saya berikan uang yang kamu butuhkan, tapi jangan melacur di malam ini. Maka setelah dia berikan pada para pelacur itu, dia kembali dengan mengatakan, ya Allah, terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk mencegah pelacur berbuat maksiat malam ini dan mencegah orang-orang laki-laki untuk berbuat maksiat dengan pelacur di malam ini. Dia datang ke tempat minuman keras, dia borong minuman kerasnya. Dia tumpahkan semuanya, dia hancurkan semuanya. Setiap punya uang, borong, hancurkan, borong, hancurkan. Allahu Akbar. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, saya telah borong semua yang haram ini untuk saya hancurkan. Dan saya telah menghambat orang-orang untuk bermaksiat di malam ini dengan minum-minuman yang engkau haramkan. Apa yang terjadi? Orang-orang tidak pernah tahu kalau yang diborong itu ternyata dihancurkan. Dan orang-orang tidak pernah mengerti kalau yang dibayar pelacur itu ternyata ditutup pintu maksiatnya sehingga tidak terjadi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang mengatakan, istrinya mengingatkan suamiku, kalau engkau berbuat seperti ini, orang-orang tidak tahu, maka engkau akan dihinakan saat wafatmu dan dituduh sebagai seorang pemabuk dan senang melacur. Apa kata suaminya? Tenang saja wahai istriku, karena aku insya Allah akan disolatkan, bukan oleh orang biasa. Aku akan disolatkan oleh sultan, aku akan disolatkan oleh para ulama, aku akan disolatkan oleh para wali. Betul rupanya, begitu disampaikan kalimat itu, maka kata Sultan Murad itu, akulah Sultan Murad yang sedang menyamar sebagai rakyat biasa. Maka besok aku akan perintahkan semua pegawai-pegawaiku untuk memuliakan orang ini.
Dia akan dimandikan, disolatkan olehku, disolatkan oleh para ulama, disolatkan oleh para wali, dan disolatkan oleh masyarakat muslim seluruhnya. Anda tahu, kadang-kadang ada amalan-amalan yang bisa mengangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itu tidak pernah tampak dalam keseharian kita. Maka dari peristiwa tadi, ayo antum bisa pilih mau jadi ahli sedekah, silahkan. Jadi ahli tahajud, silahkan. Dan gak usah diinformasikan, mau tahajud, selfie dulu. Ciklik. Jangan ganggu ya, malam ini mau tahajud. Susah. Silahkan pilih, jadi ahli Quran, bebas. Orang satu hari satu ayat, antum 10 ayat. Orang 10 ayat, antum 10 halaman. Orang 10 halaman, antum 1 juz. Cari target. Jadi begitu antum dapatkan, dan banggakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jangan terjebak pada perlombaan dunia, karena antum itu ahli akhirat. Rumah kita di surga, bukan di sini. Disiap-siap tuh pulang, rumah kita di surga, bapak kita ada di surga. Turun ke bumi untuk beramal, karena tugasnya di bumi. Khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan fis sama. Adam, saya tugaskan kamu ke bumi untuk jadi khalifah, tapi rumahmu di surga. Pulangnya ke surga. Antum tuh makhluk surga, bukan makhluk dunia. Makanya dunia ini akan tinggalkan. Begitu ditinggalkan, kalimat manusia mengatakan meninggalkan dunia untuk pulang ke rumahnya. Karena itu pandai-pandai cari bekal. Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dari yang meninggal kita pelajari, dari yang hidup kemudian kita pelajari. Ibu-ibu yang ada saat ini, para akhwat, banyak ibu-ibu hebat. Ya, saya tadi siang baru berjumpa dengan seorang security. Masya Allah. Anda tahu apa yang terjadi? Beliau ini menjaga sekolahan. Satu masa istri saya cerita, tadi kami sudah sharing datang untuk tahsin, saling mengecek. Begitu istri saya dicek, ya saling mengecek satu sama lain, dicek oleh seorang perempuan bercadar. Karena bercadar nggak kelihatan. Ya. Setelah semua selesai mengecek, ternyata saling berpelukan, saling kenal satu dengan yang lainnya. Ternyata teman-teman sekalian, yang perempuan bercadar tadi, seorang ahli tahsin, pengecek Al-Quran, istri dari security yang tadi. Bisa gak kebayang? Banyak sekarang orang-orang hebat yang tak nampak dalam pandangan manusia biasa. Ada orang kuli bangunan ternyata penghafal Quran. Ada orang tukang ngambil suluh di sawah ternyata penghafal Quran. Dan dia telah mencetak anak-anaknya penghafal Quran, sementara istri yang ngambil suluh di sawah itu sudah punya sanad dalam hafalan Qurannya. Saya katakan pada antum, kalau antum terpukau dengan dunia, antum terlambat. Tidak salah antum bekerja urusan dunia, cuman jadikan dunia untuk bekal akhirat antum. Silahkan, kaya sekaya-kayanya supaya antum bisa berzakat, bisa bersedekah, bisa berinfak. Tapi poinnya, cari semua bekal dunia untuk kepentingan akhirat. Siap insya Allah? Yang kedua, ini penting, ini baru mukaddimah nih, tenang, kita belum mulai ya. Yang kedua, perhatikan baik-baik, maut sudah, hayat belum. Saya sering perhatikan kalau sedang naik pesawat. Dan di antara kita barangkali sudah sering naik pesawat. Bukankah saat akan pesawat take off terbang itu sering dipraktekkan demonstrasi keselamatan? Gunakan pelampung, tiup pelampung sehingga kemudian lampunya menyala. Kalau lampu tidak menyala maka cek rekening listrik Anda. Maaf kan ya. Kalau tidak menyala maka masalah gitu ya. Baik, ada pelampung, ada macam-macam, ada tabung oksigen, ada keluar kemudian macam-macam sebagainya. Pertanyaan saya, apakah saat pesawat jatuh itu semua itu cepat dilakukan? Tidak. Ada satu yang lupa. Di antara sekian demonstrasi bimbingan keselamatan itu, seringkali melupakan bagian yang terakhir, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering antum naik pesawat, berapa di antara pesawat yang membimbing kita untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Betapa sering antum bepergian dengan kendaraan, dengan motor. Dari motor ini pulang dengan sepeda, dengan mobil, berapa sering antum bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal malakul maut bisa jadi bukan hanya naik pesawat, ikut dengan pesawat, tapi boleh jadi turun ke darat, ikut dengan aktivitas kehidupan kita. Maka dari itu, malam ini sebagai penutup mukaddimah, saya ingin ajarkan pada antum satu doa. Yang jarang diketahui, bukan doa yang biasa dibacakan, yang doa ini saat dibacakan akan mengiringi insyaallah bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saat kita berada dalam perjalanan. Doa ini ingin saya tuliskan dan spesial saya bacakan malam ini karena jarang dibacakan dalam keseharian kita. Yang biasa dibacakan subhanalladzi sakhkhara lana. Kemudian hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini yang biasa.
Ada satu doa lagi yang jarang dibacakan, sekarang saya akan bacakan. Sedikit saya tuliskan, antum catat itu. Setiap akan bepergian, usahakan untuk bacakan doa ini. Dan insya Allah, selama ini kami amalkan, insya Allah umumnya baik sampai dengan saat ini. Dan berkhususan pada Allah, insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Baik, Allahumma. Ya, boleh ditulis, boleh diikuti dibacakan. Boleh direkam juga tidak ada masalah. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw nujhala alaina أو نبغي أو نبغى علينا. Sampai di situ. Ayo ulangi. Sekarang lihat. Allahumma, ya. Ini gambaran kecil aja. Inna na'udzubika. Perhatikan sini. Lihat sini. Ini gambaran umumnya. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, dalam perjalanan ini kami berlindung kepadamu. An-nadilla, agar kami tidak tersesat dalam perjalanan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, lindungi kami supaya tidak tersesat dalam perjalanan. Au nudalla, atau disesatkan oleh orang lain. Tersesat tidak, cuma ketika di jalan disesatkan orang. Tidak tahu arah, bertanya, nanya tukang ojek, bang kemana arah ini? Sama tukang ojek, ke depan tuh, depan 500 meter lagi. Ke depan makin menjauh. Ya misal, tidak semua tukang ojek demikian. Tapi hanya contoh saja, kadang bertanya tidak sampai ke tujuan. Ya, buka Google Map, buka Waze, lihat gangnya ini bagus, gang bagus, ternyata gang kecil. Anda bawa mobil, masuknya jalan sepeda. Ya, itu namanya mudalla. Au nazilla, au nuzalla. Atau tergelincir saat kami kemudian bepergian. Atau digelincirkan orang lain. Tidak sadar bannya gundul. Tidak sadar ternyata ada masalah di ban itu. Tiba-tiba maaf, ya di jalan bisa terpeleset, bisa goyang. Au nuzalla, atau digelincirkan orang lain. Maaf teman-teman sekalian, ada orang yang naruh ranjau paku, ya naruh macam-macam, naruh pisang, naruh ini, naruh itu. Begitu antum lewat, ada persoalan di dalamnya. Ada lubang dan semestinya. Ya, kemudian maaf, au najhala au nujhala alaina. Atau di jalan kami berlaku tindakan yang tidak pantas. Mohon izin ya, mohon izin, maaf sebelumnya. Kadang-kadang merasa motornya paling bagus, tiba-tiba Masya Allah, motor ninja 250 cc. Ya, semua dikebut-kebut di jalan, ingin menunjukkan saya ninja. Ninja Jepang aja nggak seperti itu. Jalan, au nujhala alaina, atau antum dibodohi oleh orang lain. Ya, tengah-tengah jalan, tiba-tiba ada penipuan, ada macam-macam. Ya, jalan seperti kelihatan orang meninggal. Begitu minta tolong, ternyata mobil antum digerebek, antum dikeluarin, mobil dibawa lari. Au nabghiya au nubgha alaina. Atau kami berlaku berlebihan, atau diberlebihi oleh orang lain. Berlaku yang tidak pantas pada antum secara berlebihan. Ya, maaf, sengaja dibuat kecelakaan, sengaja kemudian dijahili oleh orang lain. Itu adalah doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi, yang dengan itu insya Allah dijaga antum dalam perjalanan sampai dengan tujuan. Paham sampai sini? Nah, kesimpulannya, setiap ada musibah, setiap ada kejadian, maka ayat ini memberikan pesan, belajar dari dua hal ini untuk meningkatkan amal soleh kita. Boleh jadi dalam peristiwa tadi doa yang kita ingin dambakan, atau yang kedua kemuliaan-kemuliaan kebaikan dari orang yang diwafatkan. Ingat pesan saya tutup, ingat pesan saya. Setiap ada yang meninggal, maka berlaku kaidah hadis Nabi. Udhkuru mahasina mautakum. Kata Nabi, kalau ada seorang yang sudah wafat, yang hanya boleh dibicarakan pada yang mayit itu, yang telah meninggal, hanya satu. Yaitu kebaikan-kebaikannya saja. Jika dia punya sesuatu yang kurang baik, maka selesai. Dengan nyawanya dicabut, maka selesai keburukannya. Yang boleh dibicarakan hanya kebaikan-kebaikannya saja. Sepanjang dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bincangkan kebaikannya. Saat Anda sebutkan kebaikannya, kemudian Anda ikuti, maka pahalanya akan mengalir kepada yang mayit tadi. Perempuan tadi saya bagi kisahnya.
Anda praktekkan, 1 pekan 1 juz, 1 pekan 1 juz. Begitu Anda praktekkan, maka perempuan tadi mendapatkan bagian dari pahala yang telah Anda dapatkan tadi. Jadi biasakan seperti itu, supaya kemuliaan-kemuliaan kita dapatkan. Jelas sampai sini? Nah, inilah pengantar kajian kita malam ini. Kemudian kita mulai dengan materi spesial malam hari ini. Ya, saya berikan yang spesial, karena ada sesuatu yang penting dari kaidah Al-Quran, yang belum pernah saya sampaikan di Lampung ini. Ya, apa kaidahnya? Kita akan pelajari 2 kaidah pada malam hari ini. Pertama, terletak di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Awas, ini penting sekali. Pelajaran malam ini, kaidah-kaidah penting dalam Al-Quran. 1, Quran surah kedua ayat 129. Dan kedua, kita ambil 2 saja. Quran surah kedua ayat 185. Kaidah ini akan mencakup pada aspek fikih. Nanti kita ambil contohnya. Kalau sudah fikih berarti masalahnya ibadah. Jangan-jangan selama ini ada yang ibadah, tapi ketika diukur dengan kaidah ini ada yang tidak sempurna ibadahnya. Ada yang terkait dengan muamalah. Jangan-jangan ibadahnya bagus. Salatnya bagus, pernah hajinya bagus, puasanya bagus. Tapi sayang, tidak ikut kaidah yang disebutkan tadi, maaf, hubungan dengan makhluknya tidak bagus. Dengan orang tua tidak bagus. Jangan-jangan datang ke pengajian tapi dengan tetangga masih punya masalah. Maaf, rajin ke masjid, rajin tahajud, tapi dengan orang tua masih ada masalah. Bagaimana kaidahnya? Dan kalau masih ada waktu, ada bagian yang ketiga, yaitu tentang kaidah terkait dengan nama-nama Al-Quran dan fungsinya. Selama ini kalau orang baca Al-Quran, hanya baca dari segi lafad. Ditemukan nama Quran, disebutkan, dihafalkan. Ini Al-Quran, ini Az-Zikr, ini At-Tanzil. Ya, ini. Padahal setiap nama itu ada fungsinya. Kita akan keluarkan fungsinya, kita praktekkan kaidahnya. Apa yang terjadi kalau dipraktekkan? Allah jamin di ayat-ayat itu. Kalau sakit, sehebat apapun akan disembuhkan. Kalau jatuh, sejatuh apapun dalam pekerjaan akan diangkat mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kalau gelisah akan ditenangkan. Kalau susah akan dibahagiakan. Ada banyak kaidah itu yang sebetulnya kita harapkan hasilnya, cuman jarang dipraktekkan kaidahnya. Malam ini kita ambil, mudah-mudahan dengan itu semua, pulang dari pengajian, semua bahagia. Yang sulit, sulitnya hilang. Ya? Yang kemudian tidak sukses, suksesnya datang. Yang jauh didekatkan, insya Allah. Ya? Kemudian yang hidup pun, kalaupun wafat, diwafatkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita jeda sebentar untuk persiapan menunaikan salat Isya berjamaah. Setelah itu baru kita mulai pembahasan kaidah-kaidah penting dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengingatkan saja bahwa imam kita tadi membacakan Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 94 sampai dengan ayat 99. Di rakaat pertama ayat 94 sampai 96 dan di rakaat yang kedua ayat 97 sampai dengan 99. 2 yang dibacakan tadi, baik rakaat pertama ataupun rakaat kedua, ingin memberikan pesan kepada kita semua bahwa di ayat 94 Allah menegaskan tidaklah diutus seorang nabi di satu tempat jika kemudian tidak didengar ajaran-ajarannya atau bahkan dilecehkan tuntunannya atau pribadinya, maka Allah akan turunkan pelajaran, hukuman, musibah di tempat itu agar masyarakat di tempat itu menyadari dan tunduk pada ketentuan yang dibawa oleh para nabi tadi. Nah, nabi ini dalam Quran sifatnya ada 2. Hati-hati, sifat saat hidupnya atau kedua sifat saat wafatnya. Karena ini jika seorang nabi kemudian, hati-hati, diberikan wahyu disampaikan pada umat, naik status jadi rasul, maka sifat risalahnya itu punya sifat yang kedua. Dia akan terus berjalan walaupun sifat yang pertama kehidupannya itu telah usai. Jikalaupun nabi wafat jasadnya,
telah tidak ada di hadapan kita, tapi risalahnya punya sifat yang kedua, dia akan terus kemudian berlangsung sampai akhir kehidupan. Kalau ada nabi setelahnya, datang nabi setelahnya, berhenti risalahnya. Kalau tidak ada nabi lagi setelahnya, maka dia akan berlangsung sampai akhir kehidupan. Kalau dipraktekkan pada risalah Nabi Muhammad SAW, maka kalaupun nabinya telah wafat 15 abad yang lalu, tapi risalahnya bertahan sampai dengan sekarang. Nah kaidahnya, ingat kita akan belajar kaidah. Kaidahnya berlaku. Kalau tadi di ayat mengatakan kami tidak utus seorang nabi di satu tempat. Nah sekarang nabinya telah wafat, maka sifat yang kedua itu yang berlaku. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, tidaklah diberlakukan ajaran satu nabi, ajaran kebaikan, ajaran tauhid untuk mendekat kepada Allah, ajaran ibadah yang baik, itu diolok-olok, itu dilecehkan, atau itu misalnya mohon maaf dicela dan sebagainya, maka nanti kalau tidak didengar itu semua, tidak diikuti ketentuannya, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan turunkan pelajaran-pelajaran berupa ba'sa wa dharra. Bisa musibah, bisa celaka, bisa kesulitan, sampai orang sadar ada yang salah dalam pribadinya. Di secara keduniaan semua tercapai. Perangkat-perangkat ada, yang pintar banyak, tapi dari semua itu tidak membangkitkan kemakmuran dan kebahagiaan di tempat itu. Itu mesti hati-hati. Kalau ada satu tempat, perangkat dunianya bagus, orang-orangnya hebat, tapi tidak membawa dampak kebahagiaan dan kemakmuran dalam kehidupannya, berarti yang salah itu bukan kehebatannya. Yang salah adalah jauhnya dia dari ajaran para nabi terdahulu. Jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Misal, banyak ahli hukum tapi banyak yang dihukum. Banyak pakar ekonomi tapi tidak mengangkat martabat keekonomiannya. Banyak orang-orang hebat tapi tidak mampu dengan kehebatannya mengangkat kebahagiaan dan kemakmuran di tempat dia tinggal. Maka apa yang salah? Kalau ada yang demikian berarti patut diduga ada ajaran-ajaran para nabi, ada kemuliaan-kemuliaan yang dibawa, itu dijauhkan, bahkan direndahkan, bahkan dihinakan dalam kehidupan. Itu kaidah. Awas hati-hati dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang demikian. Kalau ada yang seperti itu cepat jauhi. Berikan peringatan, tinggalkan, kita robah dengan lebih baik. Karena itu di ayat selanjutnya Allah memberikan gambaran, terutama ayat 96-nya. Kalau Anda bisa merubah pola hidupnya lebih dekat dengan Allah, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, maka Allah akan jadikan satu tempat itu. Kalau di Indonesia, Indonesia. Kalau di Lampung ingin kasih contoh, Lampung dulu, maka selampung akan diberikan. Turun ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu penduduk negeri selampung aja, kasih contoh untuk seluruh wilayah Indonesia. Kasih contoh, dari Lampung muncul ahli Quran, dari Lampung muncul ahli tahajud, dari Lampung muncul kemudian ahli sedekah, dari Lampung muncul ukhuwah Islamiyah, dari Lampung muncul ahli takwa, muncul semua. Takwa kan di Quran disebutkan 115 kali. 115 kali itu bentuknya amalan. Ya, ada takwa dalam bentuk misalnya ubudiyah, habdu minallah. Salat, infak, ya, baca Quran, itu habdu minallah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 2 sampai dengan ayat 5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka antum selampung jadi ahli takwa, salat isi. Salat isi ayo ke subuh ke masjid. Penuhi masjidnya. Sepanjang antum beriman, karena ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Kalau Anda merasa beriman, benar-benar ahli iman, buktikan keimanannya. Masjid penuhin tuh. Sehingga syiarnya muncul. Bikin sampai orang yang ke masjid merasa malu. Bikin sampai orang yang gak ke masjid merasa malu. Jadi ada tuntutan dia untuk keluar. Kalau perlu telepon sekomplek, yuk siap-siap. Besok yang Sabtu, besok nanti yang Ahad, kita siapin bareng-bareng. Berangkat semua ke masjid. Masya Allah. Nanti begitu antum semua ke masjid, yang gak ke masjid itu merasa kesepian, akhirnya dia ikut juga ke masjid. Kalau belum berangkat, antum tengok ke rumahnya. Ya, siapa yang ke masjid hari Sabtu ini? Si fulan, hari Ahad kita tengok ke rumahnya. Beli buah dulu. Buah. Masya Allah. Begitu selesai pulang dari masjid, tengok dia. Akhi, aneh cari antum di masjid tadi kita cari gak ketemu, kirain sakit. Ini ada buah. Demi Allah saya katakan, besok gak dikasih buah, datang ke masjid dia. Pertama kali dia datang. Hidupkan ayo. Ya, takwa itu ahli Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ayo, dari Pringsewu, dari Metro, Bandar Lampung, macam-macam. Mesti ada. Kalau bisa satu desa, satu hafid. Bikin program. Kemudian jalin ikatan ukhuwah, persaudarakan. Seperti Nabi datang ke Madinah yang dilakukan pertama kali. Oleh Nabi itu bukan menerangkan, haji begini, zakat begini. Bukan. Dipersaudarakan Ansor dengan Muhajirin.
Kenapa antum yang banyak seperti ini tidak saling berkenalan? Antum si fulan siapa? Kamu tinggal di mana? Pekerjaannya apa? Satukan antum. Nanti yang nggak dapat lapangan pekerjaan bertemu dengan orang yang punya lapangan pekerjaan. Yang sakit nggak sempat ke rumah sakit ketemu dengan dokter. Yang mahasiswa ketemu dengan dosen. Jadi kalau seperti ini cara ibadahnya, benar dipraktekkan seperti Nabi dulu, hebat. Turun keberkahan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Antum sama ahli Quran. Ring Sewu, sudah berapa hafidnya di sana? Oh, kami sudah 5. Bandar Lampung sudah 50. Kejar lagi. Metro berapa? Ini berapa? Itu berapa? Demi Allah saya katakan ya, antum lakukan aja apa yang tadi saya bilang. Persaudarakan diri antum, lekatkan kemudian kebaikan, tingkatkan takwa. Antum lihat, bulan depan saya kesini akan terjadi perubahan dalam kehidupan antum. Insya Allah diberikan kemakmuran dan kenyamanan dalam kehidupan. Tidak cukup dengan amin, buktikan dulu. Paham ya? Tapi hati-hati, ada orang yang setelah nyaman dia lupa. Persis seperti kemarin dapat pesawat pakai pesawat yang kemarin juga dari Palu. Kemudian setelah berbakti di Donggala itu, kami kemarin dapat berita. Terus tadi pagi saya lihat juga berita yang berbeda dari Donggala, dari Palu kemarin. Kemudian dia mau mendarat di Jakarta, pesawatnya mengalami goncangan juga. Ya masuk dalam satu wilayah gelap, kena halilintar macam-macam, terus sudah bergoyang. Dalam sudah gelap, semua istighfar. Istighfar, ada yang tobat, ada yang takbir, ada yang macam-macam luar biasa. Luar biasa. Tahu apa yang terjadi? Kalau ajalnya belum tiba, mustahil kemudian dia akan kembali menghadap Allah. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal, setiap umat punya batas waktu kehidupan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka mustahil maju, mustahil mundur. Pas. Gak bisa pilih. Makanya saya katakan, jangan pernah berpikir bunuh diri, gak ada kerjaan. Gak bunuh diri pun kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Gak usah mikirin yang seperti itu, jauhi itu. Gak ada kerjaan, yang berpikir bunuh diri gak ada kerjaan. Kalau belum ajalnya gak akan wafat. Kalau sudah datang ajal, meninggal juga. Ini ajal belum datang, semua istighfar, takbir, ini nyata. Apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka semua, mendarat dalam keadaan yang baik. Lewat dari masa kritis, kemudian turun. Dan tahu apa yang terjadi? Persis disebutkan di ayat 97 itu. Dari 95 sebelumnya, 96 jadi benar, 97 jadi salah lagi. Apa yang terjadi? Begitu diberikan keselamatan mulai lupa. Saling sindir. Oh kamu tadi kayak orang mau nangis ya. Iya kamu tadi seperti orang ketakutan mau terkencing-kencing ya. Oh kamu tadi begini ya. Semuanya lupa dengan istighfar dia. Lupa dengan tobat dia. Lupa dengan keadaan sekarat dia. Ini yang sering terjadi. Kalau sudah merasa di zona kenyamanan, dulu waktu kurang harta, nangis-nangis, tahajud tiap malam. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak. Besoknya lagi puasa, selanjutnya tidak. Rajin baca Al-Quran, hari ini 1 juz, besok 1 juz lagi. Tapi ketika mulai naik dia, harta kemudian mulai melimpah, kedudukan mulai tinggi, pangkat mulai dijabat. Apa yang terjadi? Tahajud mulai lupa. Berganti situasi, tadinya puasa Daud, sekarang mulai salat Daud. Subuh salat duhur tidak, asar salat maghrib tidak, isya salat subuh tidak. Puasa mulai berganti dan seterusnya. Ada yang salah, ada yang salah. Dan kalau sudah seperti itu, siapa yang berbuat makar kepada Allah, maka Allah akan turunkan makar yang lebih dahsyat. Itu ada di Quran, di ayat 99 tadi, di surah yang ke-7. Yang terakhir, pesan ayat tadi, ingat, tafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Di antara sunnah adalah turunannya hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima makna, perhatikan kalimatnya. Wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a la yurithuna dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma. Dan sungguh para nabi itu pewarisnya adalah para ulama. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Bukan uang, bukan harta, tapi mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Kaidah yang pertama, kalau ajaran para nabi itu direndahkan, maka Allah akan turunkan ujian-ujian untuk membuat orang sadar ada yang salah dalam kehidupan. Nah, ajaran itu siapa yang bawa? Kata Nabi, para ulama. Jadi kalau di satu tempat sudah merendahkan ulamanya sudah dijatuhkan, ulamanya dicela, ulamanya dimacam-macamkan, maka nanti Allah turunkan pelajaran-pelajaran supaya mengerti ada yang salah dengan tindakan itu. Maka kalau di Lampung ada ulama, hormati mereka.
Di Lampung ada ulama, sayangi mereka, jaga mereka, dan ambil ilmunya. Apa ciri ulama itu? Yang pertama bukan pintarnya. Di Quran surah ke-35 dari ayat 27 sampai 29. Ciri pertamanya adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ciri ulama yang pertama bukan pintarnya. Karena yang pintar itu banyak. Yang hafal Quran bukan cuma ulama. Yang hafal kitab fikih bukan cuma ulama. Tapi ciri ulama yang pertama, yakhsyallah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau memandang takut, pandangannya tidak benar, dia jaga pandangan. Ini yang boleh dilihat, ini yang tidak boleh. Kalau bicara takut, fatwanya menyelesaikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada orang pintar, kemudian dia melakukan fatwa yang bertentangan dengan hukum Allah, dia katakan, maaf, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda, itu pasti bukan ulama. Pasti itu. Kalau ada ulama memberikan statement yang tidak benar, memberikan statement yang bertentangan dengan hukum Allah, atau tidak takut kepada Allah, atau melakukan tindakan yang buruk dari ketentuan Allah, maka yang pertama, dia dikeluarkan oleh Al-Quran sebagai kategori ulama. Paham? Tapi kalau antum sesekali merendahkan ulama yang benar-benar spesifikasi seperti Al-Quran dan petunjuk Nabi, maka Allah akan turunkan ujian-ujian supaya membuat kita mengerti ada yang salah dalam kehidupan. Jelas? Nah, sekarang kita keluarkan apa saja kaidah-kaidah yang penting dalam Al-Quran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Tak, kita simpan yang tadi, kita mulai bahasannya. Ini kita baru mulai nih. Sekarang jam 8 kurang 17. Sampai jam berapa kita? Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, insya Allah. Antum jam 1 sampai di sini, saya jam 9 pulang. Kaidah pertama. Kita akan bersama Al-Quran saja ya. Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Quran surah kedua ayat 129. Paling kiri sebelah atas. Sudah? Baris ketiga. Lihat sini. Ini kaidah penting ya. Ingat kaidah penting, nanti kita pelajari. Allah berfirman, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. 1. Yatlu alaihim ayatika. 2. Wa yu'allimuhumul kitab. 3. Wal hikmah. 4. Awas. Wa yuzakkihim. Awas, hati-hati. 4. Innaka antal azizul hakim. Kaidah yang pertama disebutkan di Quran surah kedua ayat 129. Ini kaidah saking pentingnya langsung dimohonkan oleh 2 orang nabi dan rasul. Kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salam, kakek Nabi yang ke-30. Yang kedua putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam, kakek Nabi yang ke-29. Dua-duanya setelah kemudian meninggikan bangunan Ka'bah, menuntaskan kemudian perintah Allah, berdoa di samping Ka'bah supaya diutus seorang rasul yang lahir di dekat Ka'bah ini. Lahirnya di sekitaran Ka'bah. Ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang lahir di sekitaran masyarakat sini. Dekat Ka'bah. Dan dibuktikan lewat sejarah, tidak ada satupun nabi yang lahir di dekat Ka'bah kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail alaihi salam lahirnya bukan di Ka'bah, dekat Ka'bah, bukan di Mekah, tapi di Palestina, kemudian dihijrahkan sampai ke Mekah. Keturunannya melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hitung ketemu nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Kalau diteruskan bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, Batushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Ulangi. Keduanya berdoa, ya Allah nanti utus seorang rasul, tapi rasulnya spesial. Lahirnya bukan di tempat biasa, lahirnya di lingkungan masyarakat orang ini yang dekat Ka'bah. Diteliti ternyata yang lahir di lingkungan masyarakat dekat Ka'bah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ka'bah ilustrasinya. Musyarrafah. Ini yang misalnya Hajar Aswad sebelah sini.
Kalau tarik garis lurus ke sini, ketemu Bukit Safa di sini. Safa. Keluar dari sini satu pintu, disebut dengan Babus Salam. Babus Salam, turun sedikit sini, Babus Salam. Ini rumahnya Arqam bin Abi Arqam dulu. Di sini ada Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada Babun Nabi sampai dengan ke sini Babul Ismail. Ya, pintu nomor 26. Depan pintu 26 geser dikit ke sininya ada pos security. Ada CCTV satu di sini menghadap ke sini. Yang jaganya seorang polisi pakai pakaian warna coklat. Sampai dengan ke sini ada 35 kipas angin. Naik ke sini ada kemudian Istana Raja. Geser ke sini ada Hotel Sofwa. Ke sini lagi ada kemudian Zamzam Tower. Nah, lurus ke sini ada Gate King Abdul Aziz. Kalau dari sini antum lurus belok kanan 100 kurang lebih 150 meter lurus langsung ke bawah. Di sini ada kemudian tangga, di sini ada yang eskalator. Ini ada yang jaga, di sini kursinya ada warna merah, di sini ada warna hijau. Yang jaga pakai imamah, pakai jubah. Ini antum turun ke sini ketemu Babus Salam. Tarik lurus dari Babus Salam ke sini sekitar 150 meter lagi ketemu dengan satu bukit di sini. Kalau pagi-pagi antum lihat matahari naik dari sini. Kemudian dari sininya ada teman-teman geser sedikit ke sini, di sini ada terminal. Ya ke arah Mahabas Al-Jin. Di sini kemudian ada bukit lagi. Di sini tempat Sayyidah Khadijah pada saat itu. Di sini tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ada bangunan krem. Disebut Al-Maktabah Qadimah sekarang disamarkan jadi perpustakaan atau museum. Ya, kenapa disamarkan? Dikhawatirkan, dikultuskan. Karena waktu diketahui pada saat itu bahkan sampai sekarang ada orang yang sholatnya bahkan salah. Sudah jauh-jauh ke Mekah, ini sholat ke sini harus yang ngadapnya ke sini. Ya ada yang nempelkan baju, ada yang macam-macam sehingga di sisi sebelah sini dekat ngambil air Zam-Zam. Sini ada Zam-Zam. Zam-Zamnya khusus pakai kompan, pakai jirigen. Jadi kalau Anda ingin ngambil Zam-Zam yang banyak, jangan ngambil di sini, ngambil ke sini. Pakai selang, masukin. Di sini disual. Yang kecil 5 real, yang besar 10 real. Ambil ke sini. Nah sampingnya di sini ada tempat Nabi dilahirkan. Tembok sebelah yang kanan di sini ada tulisan, ada gambar. Yang sujud, yang ruku dicoret begini. Ada tulisan, jangan sholat menghadap ke sini. Jangan lakukan ini, itu tidak benar, menyalahi ketentuan Nabi. Ditulis pakai bahasa Arab, ditulis pakai bahasa Inggris, ditulis pakai bahasa Urdu, dan ditulis pakai bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia juga salah. Kalau tidak, mustahil ditulis pakai bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Cina, nggak ada bahasa Jepang. Paham di sini? Jadi kesimpulannya, yang lahir satu-satunya Nabi di dekat area Ka'bah cuma Nabi Muhammad SAW. Yang penting kita ketahui, saat didoakan ini bukan sekedar lahirnya Nabi. Bukan sekedar diutusnya Rasul. Tapi dua Nabi ini bermohon kepada Allah, Nabi yang lahir nanti membawa misi. Misinya membawa kaidah. Kaidahnya diterapkan dalam risalah. Risalah yang dibawanya orangnya disebut dengan Rasul. Di Rasul ini saat diutus dia bawa risalah. Risalahnya memiliki kaidah. Apa kaidahnya? Ini yang disebutkan di Al-Quran. Kita keluarkan jadi pembahasan namanya kaidah Al-Quran. Jelas? Belum saya terangkan. Apa kaidah pertamanya? 1. Awas, jadi semua amalan kita akan diukur dengan kaidah ini. 1. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. 1 ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul. Ketika engkau utus dia membawa ayat-ayatmu. Petunjuk-petunjuk dalam bentuk bacaan. Disebut ayat. Ayat, jamak dari kata ayat. Bacaan sifatnya. Ayat. Awas. Fokus baik-baik. Musa punya ayat. Isa punya ayat. Tapi yang spesial yang terakhir ketika diturunkan ayatnya spesial. Jadi ketika dibacakan terus dibacakan tanpa berhenti. Taurat dibacakan, Nabi Musa meninggal dunia beralih, ada tahrif, ada penyimpangan, bacaannya tidak sempurna. Injil turunkan pada Nabi Isa, Al-Masih, Mesia. Meninggal dunia terjadi perubahan-perubahan, tidak dibacakan seperti asalnya. Tapi yang ini tidak, dimohonkan oleh 2 orang Nabi sebelumnya, 2 orang Rasul. Begitu dibacakan jadi ayat dia. Di setiap bacaannya namanya ayat. Mukjizat di ayat ini bacaannya tidak akan pernah berhenti. Jadi orang kalau baca nggak pernah bosan Pak. Dalam bahasa Arab sesuatu yang dibacakan sekali disebut dengan qiraah. Kalau berkali-kali tidak pernah bosan, terus baca lagi, maka dijadikan bentuk jadi sifat sirah mubalaghah, bentuk superlatif dari qiraah rumus ilmu sarafnya menjadi fu'lanun Qur'anun, Qur'an. Kalau bukan bacaan biasa khusus.
Kalau yang lain dibaca, maaf, tidak punya nilai ibadah. Yang ini dibaca, ada ibadahnya. Yang ini dibaca, ada manfaatnya. Ini dibaca, ada pedomannya. Tambahkan al di depannya sebagai bentuk ma'rifah dalam ilmu nahu. Ma'rifah, tambahkan al. Maka dia berubah nama jadi Al-Quran. Kenapa disebut dengan Al-Quran? Karena ini kitab satu-satunya yang saat dibacakan, orang tidak akan pernah bosan membacakannya. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Silakan saya tanya pada Anda. Saya tanya, maaf, Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran bukan? Al-Quran bukan? Antum berapa kali baca Al-Fatihah dalam sehari? 17 kali. 17 kali paling minimal. Silahkan baca bacaan yang lain. Kumpulkan. Majalah baca, novel baca, semua baca. 17 kali dalam sehari. Saya yakin baru 2 kali udah bosan. Tapi sampai hari ini saya belum pernah dengar ada pengaduan orang bosan baca Al-Fatihah. Pusing saya Ustaz, pusing. Kenapa? Baca Al-Fatihah. Pada sehari 17 kali. Dari yang paling kecil sampai dewasa. Puluhan tahun antum. Sudah berapa ribu kali baca Al-Fatihah. Tapi nggak pernah bosan. Itu kalau bukan mukjizat, mustahil teman-teman. Silahkan cek. Bahwa karya manusia sehebat apapun. Sebagus apapun. Dulu ada novel ayat-ayat cinta. Ayat juga ditulis tuh. Baca oleh antum. Sehari enak baca. Azam ketemu anak Altafun Nisa. Wah, saingan dengan si fulan. Enak. Kedua baca. Ketiga baca. Keempat bosan. Bosan. Kelima sudah nggak pengen. Keenam udah bosan. Apa yang terjadi? Karya manusia. Jikalau antum baca bacaan punya sifat bosan, berarti itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Allah. Mesti beda sifat firman Allah dengan sifat karya manusia. Khalik dengan makhluk ada perbedaan. Farqun bainahuma bifarqin ba'idin jiddan. Nah sekarang lihat sini. Ini sifat bacaan tidak pernah bosan dibacakan terus menerus. Tapi karena dia punya sifat ibadah, maka dia punya musuh, musuhnya setan. Makanya unik, ini kitab dibacakan tidak bosan, cuman satu-satunya kitab yang saat dibaca cepat ngantuk. Silahkan cek. Anda baca Al-Quran, itu 30 menit bertahan. Silahkan baca, bertahan. Wah, Kartika Putri kemudian menikah dengan Habib Usman. Ini macam-macam baca. 30 menit. Al-Quran 3 menit. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidur. Nih. Bacaan biasa, lihat ini. Saya ingin buktikan ini mukjizat. Bacaan biasa, simpan di masjid ad-du'a. Anda baca majalah, tulisan bahasa Jepang, bahasa Cina, simpan di masjid ad-du'a. Anda beli handphone, ada tulisan bahasa Cinanya, dibaca enggak? Enggak, kenapa? Enggak ngerti, Al-Quran enggak ngerti, masih dibaca. Saya tanya pada antum, yang antum baca Quran, sebagian besar daripada antum. Sampai sekarang, berapa kali khatam Quran? 5 kali, 10 kali. Pertanyaan saya, dari sekian yang dibaca paham enggak? Enggak. Kalau bukan mukjizat mustahil. Makanya nama setiap kalimat dari Al-Quran bukan nama biasa, disebut dengan ayat namanya. Ayat. Apa itu ayat? Tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Tanda dari Allah. Di setiap antum baca itu tanda dari Allah. Ini bukan bacaan biasa nih. Ada keistimewaan di dalamnya. Makanya ketika diturunkan sejak doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bacaan ini bukan bacaan biasa. Tapi bacaannya akan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu ayat zadatuhum imana. Semua isi Al-Qur'an disebut dengan ayat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa kepada Allah, Rasul ini nanti saat dilahirkan, diutus jadi nabi, dia akan membacakan ayat. Kumpulan ayatnya disebut dengan Al-Qur'an. Quran. Nah, jadi yang pertama, awas, kaidah pertama dalam aktivitas kita sebagai muslim, semua aktivitas pekerjaan kita, baik ibadah, baik muamalah, baik akhlak, fokus. Kaidah pertamanya mesti sesuai dengan bacaan-bacaan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara singkat dalam ilmu fiqih, yang pertama ini disebut dengan dalil namanya. Praktek, contoh, praktek. Ini mau ibadah nih. Apa contoh ibadah pertama yang diwajibkan pada kita?
salat. Dalilnya apa? Oh, jadi begitu caranya. Di setiap ada ibadah, tanya dulu dalilnya apa, kan itu kaidah. Sederhana, ada dalil, kerjakan. Gak ada dalil, gak usah kreatif. Nanti beberapa turunan dalil kita akan turunkan. Banyak nanti dalil. Dalil pertama, lihat ayat. Ada nggak ayatnya? Nabi pun sama, selevel Nabi yang sudah jelas surganya. Dijaga dari maksiat, madmunun bil jannah, maksumun bil maksiyah. Nggak bisa menunaikan ibadah kecuali ada dalil. Turun perintah Quran surah kedua ayat 43. Muhammad wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Sampaikan pada umatku tunaikan sholat. Turun perintah, maka kerjakan sholat. Maka patokan pertama dalam kaidah, kalau Anda ingin ibadah, contoh sholat misalnya, lihat dulu dalilnya ada enggak. Paham? Baik. Sekarang begini. Bangun. Saya nggak minta hapus. Ini. Sini, bangun. Nama? Kristanto. Nama? Kristanto. Kristanto. Baik. Lihat sini. Panggilan Tanto, Kris atau Kristan? Kris. Kris, baik. Ya. Mas Kris. Oh, lihat sini. Ada turun ayat. Bangun dulu. Tunaikan sholat, turun ayat. Sholat tidak? Sholat. Baik. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara sholat? Belum tahu. Belum tahu. Diminta sholat, tapi tidak tahu caranya. Bagaimana bisa sholat? Maka ayatnya tidak berhenti sampai sini, Mas Kris. Ayatnya diteruskan. Begitu disampaikan berdoa, yatsdu alaihim ayatika, ya Allah, turunkan ayat-ayat bimbingan-bimbingan untuk mengerjakan aktivitas dalam kehidupan. Kalau ibadah, bagaimana cara ibadahnya? Kalau ingin muamalah, bagaimana muamalahnya? Kalau ingin bisnis, bagaimana cara bisnis? Kalau ingin berumah tangga, bagaimana cara berumah tangga? Kalau ingin belajar, bagaimana cara belajar? Turunkan ayatnya, ya Allah. Jadi isi Al-Quran itu saat diturunkan, Bapak dan Ibu sekalian, itu bukan cuma bacaan. Tapi ayat, petunjuk kehidupan. Di sini ada cara ibadah, di sini ada cara bisnis, cara dagang, cara rumah tangga. Baca kalau nggak percaya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada semua di sini. Mau nikah ada ayatnya, mau lamaran ada ayatnya, mau lahiran ada ayatnya, yang mengandung ada ayatnya, yang menyusui ada ayatnya. Baca, silahkan cek. Yang pendekatan ada ayatnya, silahkan. Yang pendekatan Quran 49 ayat 13. Mau melamar Quran surah ke-4 ayat ke-4. Menikah Quran surah 30 ayat 21. Bagi tugas Quran surah ke-4 ayat ke-34. Mulai mencari nafkah Quran surah ke-2 ayat 168. Lebih dekat Quran surah ke-2 ayat 172. Lebih dekat lagi Quran surah ke-7 ayat ke-96. Yang istrinya kemudian mulai mengandung. Kandungan ringan sampai berat Quran surah ke-7 ayat 96. Mulai kemudian melahirkan. Mulai diberikan ASI Quran surah ke-2 ayat 233. Dari usia 2 tahun sampai dapat pendidikan dini Quran surah 31 ayat 14 sampai dengan 19. Mulai dia mendekat belajar lebih serius. Paham Quran surah ke 9 ayat 122, meningkat ilmu dan iman Quran surah 58 ayat ke-11, kadang capek merawat, kadang berkata bagaimana mengatasi Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan 27-nya, sampai naik usia 40 tahun, sampai ada orang tuanya bagaimana berbaktinya Quran surah ke-46 ayat ke-15, sampai jadi matang hartanya, bagaimana bersyukurnya Quran surah ke-14 ayat ke-7, kalau sabar kemudian ada musibah, dirinci, persoalannya ada 3 jenis Quran surah kedua ayat 214, solusinya di Quran surah ketiga ayat 2142, kemudian rinciannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157, sampai semakin sepuh lagi, sampai kekanak-kanakan Quran surah ke-22 ayat yang kelima, sampai kemudian akan wafat Quran surah ke-3 ayat 185, wafatnya enak seperti mencabut satu rambut yang halus dalam tepung terigu yang sangat halus luar biasa. Ya ayat Tuhan mutmainnah, Quran surah 89 ayat 27 sampai 30, ada yang sulit dicabut sampai dipukulin oleh malaikat, Quran surah ke-8 ayat ke-50, sampai di alam kuburnya disebutkan yang bahagia di Quran surah kedua 153 sampai 54, rincian kenikmatan di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172, yang mendapatkan semua kenikmatan kuburnya sampai di hari kiamat ada surahnya Quran surah ke-75 ayat 1 sampai terakhirnya. Ada yang masuk surga tanpa hisab Quran surah kedua ayat 25, surganya bersama Nabi Quran surah keempat ayat 69, ada di taman surga Quran surah 51 ayat 15 sampai 23, ada surga seluas langit dan bumi Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, ada yang masuk neraka tanpa hisab ada Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100, neraka yang paling ringan Quran surah keempat ayat 56, neraka yang paling dahsyat jahanam ada bagi orang munafik dan orang kafir Quran surah keempat ayat 140, ciri-cirinya ayat 142, ada semua. Apa yang tidak ada? Ayo ulangi. Ini ayat. Makanya cara baca Qurannya bukan sekedar dibaca, keluarkan petunjuknya. Sekarang di antara petunjuk itu ada yang jenisnya ibadah,
Ibadah hubungannya ada yang dengan Allah, disebut hablum minallah. Bentuknya ubudiyah, makanya disebut Allah. Apa artinya Allah? Punya dua arti. Dua arti. Pertama, makna uluhiyah, menegaskan ketuhanan. Al-ilahul ahad, menunjuk pada satu-satunya Tuhan, gak ada yang lain. Kalimatnya disebut kalimat tauhid. Dituliskan, ada yang di bendera, ada yang di topi, ada yang di macam-macam. Kalimat tauhid, fa'lam annahu la ilaha. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam itu pakai ilmu, fa'lam mesti punya ilmu untuk menetapkan la ilaha illallah. Sehingga kalau ditanya, kenapa Tuhanmu hanya Allah? Kenapa bukan yang lain? Antum bisa jawab. Makanya dijawab, apa yang paling gampang? Katakan pada mereka, sifat Tuhan itu mesti ahad. Qul huwallahu ahad, mesti ahad. Kalau bukan ahad, repot nantinya. Muncul Quran surah 21 ayat 22. Lau kana fihi ma'alihatun la fasadata illallah. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kalau di bumi itu, di semesta itu ada banyak Tuhan. Bukan satu, maka nanti akan terjadi kerusakan dalam pengelolaannya. Nih lihat, DKM aja, kalau bukan satu orang, banyak orang, idenya banyak. Satu pengen begini, satu bilang pengajian masih ada tenda, yang kedua jangan ada tenda, luaskan aja masjidnya. Yang ketiga jangan diluaskan, ini kan kalau pengajian aja, kalau nggak ada pengajian, nggak banyak juga orang datang. Banyak pikirannya, bayangkan kalau Tuhan ada banyak. Yang satu minta turunkan hujan, yang satu katakan jangan dulu hujan, yang satu katakan jangan hujan, kasih badai, ribut Tuhan. Kalau Tuhan ribut, yang sakit itu hambanya. Paham? Nah ini contoh ya. Ini dalam keyakinan kita tidak menyela orang lain, jangan menyela orang lain. Tapi kalau ditanya bisa jawab. Tapi jangan mencela orang lain, karena saya pun tidak pernah mengajarkan celaan. Jangan cela kepercayaan lain, jangan cela agama lain. Kita saling menghormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cuma kalau ditanya bisa jawab. Paham? Jangan kalau ditanya bengong. Ngapa Tuhannya Allah? Ini Indomie, ambil Indomie pindah. Di agama kita bukan agama Indomie. Paham? Nah ini satu ya. Kenapa sampai ke sini? Ulangin ya. Ini kalau kita turunkan, ini tidak mudah ini ya. Seperti menghapus tidak mudah. Ya, ini. Jazakallah khair. Sudah cukup. Jangan banyak dihapus ya. Dah sampai sini saja. Sudah. Sudah ya. Masalahnya antum menghapus apa yang tidak ingin saya hapus. Semoga Allah ampuni dosa antum ya Allah. Jazakallah khair. Lihat sini. Dah, fokus ya. Jadi kita ini muslim mesti paham ajaran agamanya. Kalau sudah paham diamalkannya enak. Persoalannya banyak yang beragama tapi tidak paham cara ketentuan beragamanya. Sehingga sholat ya sholat. Cuman karena nggak paham apa yang dibaca dalam sholat, jadi nggak enak sholatnya. Kenapa orang dulu saat takbir Allahu Akbar tangan gemetar, air mata mengalir, ada kekhusyuan. Orang sekarang sampai salam, main kebut-kebutan. Memang subuh sholat di luar bergetar juga, tapi bukan kekhusyuan yang dirasakan. Itu dia. Ya, paham ya? Satu, contoh sholat. Saya mau sholat, apa dalilnya? Muncul dalil. Di begitu akan sholat, lihat. Sekarang persoalannya, dalil sudah ada, caranya bagaimana? Teruskan ayatnya. Wa yu'allimuhumul kitab. Dalil tadi, Al-Quran tadi dinamakan juga Al-Kitab. Al-Kitab itu artinya sesuatu yang tersusun dengan teratur dan tertib. Di semua ketentuan dalam syariat kita tertib. Dalam sholat tertib, dalam wudhu tertib. Ada aturannya. Awas hati-hati. Kenapa Al-Quran dinamakan juga dengan Al-Kitab? Al-Quran disebutkan dalam Quran 68 kali. Kitab dengan turunnya disebutkan 255 kali. Kenapa Al-Quran disebut juga dengan kitab? Ingin menunjukkan semua ajaran dalam Al-Quran berlangsung tertib dan teratur. Jadi kalau ada sholatnya tertib. Gak bisa orang sembarangan, takbir langsung sujud. Gak bisa. Sama kayak puasa, maaf. Jam 5 puasa, jam 7 buka. Jam 9 puasa, jam 10 buka. Gak bisa. Ada aturan, tertib dan teratur. Maka semua yang disebutkan tentang sholat ini, kata Allah, wa yu'allimuhumul kitab, ajarkan dengan tertib, ajarkan cara. Dalilnya muncul, caranya disebutkan. Ada bacaannya, ada caranya. Makanya saat antum sholat, begitu sholat kan ada caranya kan? Dari mana caranya diajarkan? Nabi. Petunjuk Nabi ini disebut dengan sunnah namanya. Maka ada istilah Al-Quran dengan sunnah dipadukan.
Saya belajar dalil dari Al-Quran, belajar praktik dari sunnah. Ada perintah sholat, perintah turun. Bagaimana mengerjakannya? Lihat sunnahnya. Bagaimana Nabi mengajarkan sholat dari awal sampai akhir. Turun di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian persis seperti melihat aku sholat. Jadi kalau antum sholatnya tidak seperti Nabi, melihat Nabi, bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Jangankan kita yang hidup sekarang, dulu zaman Nabi, 15 abad yang lalu, ada seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Dakhala ilal masjidin Nabawi, masuk ke masjid Nabi. Fasalla bijambin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di samping Nabi. Wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra minal masjid. Nabi sedang duduk di sisi lain di masjid, salat. Falamma sallama yaminan wa syamala, ketika salam ke kanan dan ke kiri, selesai salatnya. Thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi salat karena kamu belum salat. Padahal sudah selesai salam. Fa'ada salatahu thalatha maratin. Dia mengulang salatnya sampai dengan 3 kali, berusaha supaya benar. Kemudian mendatangi Nabi. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Maka Nabi hanya menjelaskan seperti yang tadi. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi salat karena kamu belum salat. Faqala ya Rasulullah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Saya tidak bisa lebih bagus lagi daripada yang ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi caranya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah, kalau pengen salatnya sempurna ikuti asbigul wudu. Wudu dulu, begini caranya. Kata para ulama, karena Nabi menjelaskan tentang wudu duluan sebelum salat, ini menunjukkan orang itu bukan cuma salatnya salah, wudunya tidak sempurna. Ini menunjukkan kalau orang wudunya tidak sempurna, maka akan berdampak pada tidak benarnya salat. Silakan cek, orang-orang yang wudunya terlampau cepat-cepat, tidak sempurna. Kata Quran, basuh kepala, usap kepala, bukan rambut. Wamsahu biru'usikum, usap kepala bukan rambut. Maka orang ini cuma mengusap rambut, takut rambut acak-acakan. Sudah disisir bagus, yang diusap cuma rambutnya. Takut. Kepala enggak diusap, batal wudu, tidak sah, mesti diulang. Ada yang banyak tidak sempurna, basuh kaki enggak sempurna. Kata Quran, tangan sampai siku. Wa aidiakum ilal marafiq. Antum praktekkan siku ke tangan, buka kerannya siku ke tangan begini. Tuh. Coba dilihat. Paham ya? Nah, setelah dipraktekkan, famastaqbilul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Mulai bertakbir sampai dengan salam. Maka kata Nabi yang disebut di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Caranya. Ini kaidah kedua. Jadi kalau kita ingin ibadah, dalilnya sudah ada, lihat caranya bagaimana melakukannya. Jangan semangat-semangat tapi cara enggak paham. Aku akan berubah ya Allah. Aku akan bertobat. Aku takut besok wafat ya Allah. Aku ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Selama ini aku jarang sholat, aku ingin membalasnya besok hari. Enggak apa-apa, subuh besok aku 4 rakaat. Oh, kamu terlampau soleh. Ya. Paham? Jadi cara itu penting. Sekarang bagaimana mengetahui cara sholat? Karena kata Nabi, lihat aku. Pertanyaan saya, di antara antum siapa yang pernah lihat Nabi? Jangankan saat hidup karena tak semasa. Dalam mimpi pun, dalam tidur kadang-kadang susah bertemu dengan Nabi. Sulit. Sekarang pertanyaannya bagaimana sholat seperti melihat Nabi? Maka kaidahnya berkata, lihat orang-orang yang pernah melihat Nabi sholat. Lihat. Si fulan melihat Nabi sholat, disampaikan pada setelahnya, disampaikan pada setelahnya, disampaikan pada setelahnya, disampaikan pada setelahnya. Sampai ke masa kita, runtutan itu disebut dengan sanad namanya. Sanadun. Isi beritanya disebut dengan matan namanya. Kalau kita belajar ilmu dengan menggunakan turunan sanad, maka pembelajarannya disebut dengan isnad namanya, isnadun. Maka dituliskan oleh Imam Muslim dalam kitab hadisnya bernama Sahih Muslim, jilid yang pertama, halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas, cetakan yang ke tahun 2003, dicetak di Darul Hadis dan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya biru dongker. Saya beli tahun 2006 di Husainiyah, harganya sekitar 350.000, depan Al-Azhar. Nah, isinya mengatakan babul isnadi minaddini. Babul isnad minaddin.
Bab belajar agama sesuai dengan isnad, petunjuk-petunjuk dari Nabi, bukan asal sembarangan. Minaddin, hal yang paling pokok, paling penting dari ad-din. Apa itu ad-din? Ad-din itu Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Apa itu Islam? Islam itu punya syariat. Di antaranya tuntunan ibadah. Apa ibadahnya? Buka hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in. Pada hadis yang kedua disebut dengan hadis Jibril. Ditanya di situ Nabi, mal Islam oleh malaikat Jibril. Dijawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat. Wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Salat masuk bagian dari Islam. Islam bagian dari ad-din. Ad-din harus pakai isnad. Isnad bagian dari sanad. Kalau disimpulkan sanad sama dengan kesolat. Kalau orang mau solat belajar dari siapa? Yang tersambung pada Nabi. Paham? Agak cepat sedikit. Nah sekarang insya Allah buku-buku pelajaran kita dari sejak SD, dari sejak kecil sampai sekarang, insya Allah cara sholat kita diajarkan seperti Nabi mengajarkan, insya Allah. Nah, jadi saya yakin setiap orang sholat pasti hafal bacaan, yang kedua pasti tahu cara. Takbir tahu caranya, bacaannya tahu. Nah sekarang kaidah yang selanjutnya, ingat baik-baik. Sebelum masuk pada kaidah yang selanjutnya, di sini banyak kemudian kekurangan terjadi. Kalau nggak percaya, nanti kita akan lihat. Di sini banyak yang gagal. Sebelum masuk ke sini, lihat sini. Sebelum masuk ke sini, maka kita simpulkan, kalau ingin menunaikan sholat, maka kaidah Quran yang pertama, lihat dalilnya, bacaannya, pelajari dengan baik, kemudian praktikkan caranya. Kalau sudah ada cara, contoh dan bacaan, maka jangan kreatif mencari cara dan bacaan yang lain. Contoh, takbir. Angkat tangannya. Di Abu Daud, hadis Abu Daud disebutkan. Bisa sejajar dengan bahu di Al-Bukhari. Bisa sejajar dengan daun telinga. Kemudian ucapkan Allahu Akbar. Sekarang lihat. Saat Anda bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, bisa ngangkat dulu baru takbir. Bisa takbir dulu baru ngangkat, bisa bersamaan. Allahu Akbar di An-Nasa'i disebutkan. Fawada'a bima ma'na yadahul yumna alal yusra. Maka telapak yang kanan diletakkan di punggung yang kiri. Cara meletakkannya cepat pakai fa. Fawado'a. Di ilmu nahu fa itu disebut harfu atfin. Rabitin. Baina syai'aini bila hududin. Paham? Nah, apa artinya? Harfu atfin, huruf penyambung. Rabitin yang merangkai dua hal, dua peristiwa. Peristiwa pertama mengangkat tangan. Peristiwa kedua diletakkan tangan. Antara ngangkat dengan meletakkan pakai fa. Baina syai'aini di antara dua hal bila hudud tanpa jeda. Jadi antara ngangkat dengan meletakkan jangan ada gerakan lain tanpa jeda. Angkat langsung letakkan. Di begitu takbir Allahu Akbar. Ngangkat letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Allahu Akbar. Antara ngangkat dengan meletakkan gak ada jeda. Nah saat caranya jelas, bacaannya jelas. Bacaan Allahu Akbar, jangan kreatif. Diganti Allahur Rahman. Salah. Diterjemahkan Allah Maha Besar, fatal. Ingat, ada kalimat-kalimat yang gak bisa saat dipraktikkan diterjemahkan, gak bisa. Salat, azan, nama-nama ayat Quran, nama surat Quran gak bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi salah. Tuh, contoh surat-surat Quran. Diterjemahkan jadi ngaco. Sedang baca apa? Baca surat sapi. Oh, kamu apa? Semut. Kamu lebah. Tuh. Jadi gak enak. Bandingkan, khatam apa? Al-Baqarah. Kamu An-Naml. Kamu An-Nahl. Lain. Begitu antum terjemahkan. Surat apa tadi bacaan? Surat cewek. Cewek. An-Nisa maksudnya. Kan gak enak dibacanya. Lain. Makanya nanti ada kalimat-kalimat yang saat dibacakan gak bisa diterjemahkan. Sama, sholat takbir diterjemahkan rusak. Masing-masing punya bacaan nantinya. Orang yang bahasa Indonesia, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Orang Sunda, Allah Anu Agung. Orang Betawi, Tuhan gua gede. Semua gak enak bacaannya. Bacanya diseragamkan sehingga terasa nikmat. Ruhnya nyaman, enak. Jangan kreatif. Makanya kalau ada orang sholat di sampingnya ada penerjemah. Pasti itu kurang paham dengan agamanya.
Allah itu maha paham, nggak perlu penerjemah. Maha paham, saking pahamnya sebelum diucapkan sudah ngerti, jadi nggak usah pakai penerjemah. Itu menunjukkan ada yang tidak paham dengan tuntunan agamanya. Jelas? Ingat, kitab kita dijaga dari zaman jahiliyah sampai sekarang nggak ada yang berubah. Ini menunjukkan mukjizat sumbernya benar. Kalau ada kitab berubah, sampai setiap daerah bahasanya menyesuaikan, itu berarti kitabnya salah. Ada sesuatu yang tidak benar, pasti buatan manusia. Maaf, ke Lampung pakai bahasa Lampung, ke Sumatera pakai bahasa Sumatera, ke Bali pakai bahasa Bali, ke Inggris pakai bahasa Inggris. Itu menunjukkan karya manusia. Al-Quran bukan, silahkan cek. Quran di Bali sama dengan Quran di Lampung, sama dengan di Jawa, sama di Sumatera, sama dengan di Eropa, sama dengan semuanya. Gerakan juga sama, cara sudah jelas, jangan kreatif. Misal ya, tapi jangan menyalahkan dulu, kita cari dalilnya. Kata Nabi, angkat langsung simpan. Antum bilang, Ustaz gak enak. Kanan ini simbol kebaikan, kiri ini simbol gak bagus. Aliran kiri, aliran gak bagus. Aliran kanan, aliran bagus. Saya gak nyaman Ustaz kalau kiri duluan gak enak sama Allah. Saya pengen kanan duluan yang masuk, baru kemudian kiri yang masuk, baru tutup dengan kanan. Takbir dia, Kris naik, mana Kris? Nah, nih pegang. Takbir. Allah harusnya langsung simpan, kanan nutup ke kiri. Karena nggak enak hati, kemudian takbir. Allah, kanan dulu masuk, kiri nutup, baru angkat. Kadang-kadang kaki naik dikit gitu kan. Ini saya tidak bermaksud menyalahkan. Tapi kalau menemukan yang seperti itu jangan marah dulu. Tanya, saya selama sholat belum menemukan seperti yang antum. Barangkali saya kurang paham. Atau saya kurang bacaan. Bisa nggak kira-kira diberikan referensinya? Cari caranya. Lihat dalilnya. Jangan langsung dipersalahkan. Ente sholat kayak komedi putar. Ya, usah. Tanya dengan baik. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tanyakan dengan hikmah. Sehingga tidak menyinggung, tidak menyoal. Jangan sampai karena persoalan ingin baik dilakukan dengan cara yang mungkar. Ma'ruf tidak boleh dikerjakan dengan cara yang mungkar. Seperti kemungkaran dicegah dengan cara yang ma'ruf. Sesuai dengan levelnya. Itu akan indah pada akhirnya. Tapi kalau belum apa-apa sudah ribut, gak akan nyambung. Kok diputar-putar? Gimana gua aja? Susah kalau udah begitu. Susah. Maka silahkan cek, temukan. Ternyata tidak ditemukan. Saya coba mencari yang diputar ini. Barangkali karena sedikit atau terbatasnya bacaan saya baca dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Saya temukan di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis yang begini. Karena saking jelasnya begitu diangkat langsung tutup. Jadi di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Paham ya? Ya, saya ada koleksi sekitar 1235 kitab hadis. Cari itu. Begitu dicari nggak ketemu yang begini. Barangkali antum punya kitab yang lain, nanti ditemukan, disampaikan sehingga kita bisa saling menyinergikan. Tapi kalau tidak ditemukan, jangan dipaksakan. Jelas ya? Baik. Teruskan. 2. Sudah? Sekarang 3, belum selesai, ada 4. Tenang, tadi kan sampai jam 11 ya. Lihat sini. Bacaan ayat dalil sudah, cara sudah, antum sholat nih belajar dari kecil, bacaan ada, takbir Allahu Akbar, cara sudah bagus. Tapi masalahnya yang ketiga, ini belum tuntas pelajaran ini. Wal hikmah, hikmah. Esensinya. Di antara maknanya, pemahamannya, paham. Hikmah. Hikmah itu pemahaman yang dalam. Saking dalamnya jadi bijak. Orang kalau paham seseorang ini berbuat salah karena bukan salah. Karena dia kurang ilmu maka gak akan marah-marah. Makanya ahli hikmah membetulkan sesuatu itu bukan dengan otot. Bukan. Tapi dengan jiwanya. Ada seseorang salah misalnya. Begitu salam salah. Ya biasanya yang nengok cuman kepalanya. Ini pakai tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikut nengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahli hikmah tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kalau ilmunya kurang, hikmah belum nyampe, yang keluar kata-kata yang kurang bagus. Kadang-kadang orang salah itu bukan sengaja salah, tapi kurang pengetahuan. Orang yang belum tahu bukan dimarahi, tapi diberitahu. Itu masalahnya. Sering terjadi orang salah karena belum tahu, dimarahi. Sehingga dia lari dari agama. Jadi kalau ada yang belum paham, jangan marah yang keluar, ilmu yang keluar. Bagaimana cara memberikan ilmu? Kelembutan. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah. Pahami dia, oh belum paham, berikan pemahaman yang baik. Masya Allah, sayang sama istri.
kalau nanti sholat seperti itu, yang papa baca itu belum ditemukan, coba mama cari dulu. Ada enggak yang tangannya dibuka begini? Dicari, nggak ketemu pak. Oh kalau nggak ketemu, cukupkan dulu begini ya, sampai nanti kita menemukan yang dibuka seperti itu. Baik, oh gitu ya pak ya? Iya, nanti kalau mama bisa begitu, pasti akan ada perbedaan dalam sholatnya. Silahkan mah, bedakan sendiri, rasakan sendiri, dan bedakan rasanya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya. Papa bisa aja, enak. Gampang rumah tangga itu. Sentuhlah ia tepat di hatinya, ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat, catat. Kadang menyelesaikan masalah terutama di rumah tangga itu kadang nggak perlu kata-kata yang kasar. Ya, kadang dengan saya ada koleksi 156 canda Nabi. Nabi itu sering dengan canda, dengan kata-kata, dengan kalimat itu menghunjam dalam jiwa. Antum bisa praktekkan dengan cara yang berbeda. Tiap hari ngantor, ya ditanya, Papa hari ini mau kemana? Ke hatimu. Catat. Udah sini. Lama-lama keluar dari bahasan kita. Hikmah, paham. Nah, sekarang yang ketiga, banyak orang hafal bacaan sholat, tahu cara sholat, tapi tidak khusyuk dalam sholat. Oh, silakan cek. Banyak orang hafal, khatam dia, Al-Fatihah khatam, hafal betul, bacaannya bagus. Takbir hafal, ruku bagus, sujud bacaan bagus, gerakan bagus. Tapi kenapa tidak hadir kekhusyuan? Masalah yang ketiga, karena kebanyakan orang yang sholat, isyarat dalam Al-Quran, ada orang-orang sholat tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Nih bacaan. Tanya pada diri kita sampai hari ini. Berapa ribu kali kita sholat sampai dengan sekarang? Sujud, ruku sebelumnya. Duduk di antara dua sujud. Pertanyaan saya, dari ribuan bacaan yang kita bacakan dalam sholat, berapa persen yang kita pahami? Jangan-jangan selama ini takbir tidak mengerti yang dibacakan. Ruku tidak paham yang diungkapkan. Sujud tidak paham apa yang dibacakan. Bagaimana bisa khusyuk sholat kalau tidak mengerti yang dibaca? Antum aja kalau ada SMS gak ngerti tulisannya kan gak enak bacanya. Ada SMS gak paham isinya, antum tanyakan ini apa maksudnya. Antum kerja gak paham perintah, gak benar pekerjaannya. Kerja urusan dunia mesti ada kejelasan. Urusan akhirat mesti lebih jelas. Coba silakan cek. Banyak orang meminta dalam sholat, makanya sholat disebut doa. Ruku doa, sujud doa, bahkan takbir, iftitah doa. Bahkan duduk di antara dua sujud, doanya banyak. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni. Minta rezeki, minta macam-macam. Banyak. Tadi Isya 4 kali minta warzukni, warzukni. Tapi nggak paham. Habis sholat minta lagi. Ya Allah berikan aku rezeki. Yang tadi apa dalam sholat? Tadi warzukni. Oh. Minta. Dan akan lain ketika antum paham isinya. Jadi begitu, Rabbi gfirli. Lihat. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Duduk di antara dua sujud, Rabbi gfirli. Apa artinya Rabbi gfirli? Ya Allah ampuni aku. Apa artinya ampuni aku? Sadar akan dosa. Apa itu sadar akan dosa? Mengingat dosa, mengakui, menyesalinya. Jadi kalau orang benar sholatnya, begitu dia katakan Rabbi gfirli, ingat dosanya. Dosa apa antum sebelum sholat? Jangan-jangan sebelum sholat nyakitin istri dengan perkataan. Jangan-jangan sebelum sholat khianati suami dengan tindakan. Jangan-jangan sebelum sholat menyakiti orang tua, nyakitin tetangga. Bagaimana kalau saat sholat diwafatkan oleh Allah membawa dosa, maksiat pada orang tua? Wafat antum gak enak wafatnya. Harus ngerti karena panggilan sholat itu sama dengan panggilan juga diiringi dengan panggilan kematian. Silahkan buka Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaka lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa khashi'in itu? Ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu adalah orang yang bersiap-siap akan berjumpa dengan Rabbnya. Rabbnya istimewa, dia siap-siap, dia pelajari semua bacaan gerakan salatnya. Dan dia sadar, mungkin raji'un, raji'un, raji'un. Ini sudah semakin malam nih, agak gelap. Kalau antum mendengar kalimat raji'un, raji'un apa artinya? Ulang, meninggal. Mungkin dalam salatnya dia akan wafat. Makanya orang khusyuk itu pakai pakaian yang bagus, yang paling halal. Wudhu yang sempurna. Karena dia sadar mungkin saat sholat diwafatkan oleh Allah dalam sholat yang paling indah dalam hidupnya. Masya Allah. Mau antum sholat meninggal dalam keadaan sujud? Di subuh besok ya. Tapi kalau meninggal, kalau tidak ya nggak bisa. Nggak bisa milih. Bisa antum duluan, saya belakangan bisa. Bisa ditukar, saya belakangan, antum duluan mungkin. Ya, nggak bisa milih kita. Nggak bisa milih. Ya. Makanya dipanggil lewat panggilan azan.
Siapa yang panggil? Allah lewat muadzin, dipanggil Allah. Kris dipanggil Allah, apa artinya? Udah. Dipanggil Allah pulang. Dan pulang itu mungkin panggilan untuk selamanya. Makanya ketika antum ucapkan Rabbighfir ya Allah ampuni aku, ingat dosa sebelum sholat. Bagaimana kalau saat itu wafat membawa dosa? Kalau antum paham begitu enak hatinya tuh. Abu Bakar, kenal Abu Bakar? Wah bagus tuh, kalau kenal bahaya. Pulang saya kalau antum kenal. Please kenal Abu Bakar. Radhiyallahu ta'ala anhu. Itu takbir. Allahu Akbar. Tangannya bergetar. Air mata mengalir. Ditanya kenapa lima hakadha ya Amirul Mukminin? Kata beliau, saya ini takut dalam sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi kadang sebelum sholat saya merasa saya besar dibandingkan dengan orang lain. Pernah sombong pada orang lain. Merasa diri paling hebat. Bahkan merasa khusyuk dibanding orang lain. Merasa paling tangguh dibanding yang lain. Merasa paling mulia dibanding yang lain. Jadi begitu mengucapkan Allahu Akbar, takut. Saat mengucapkan itu tidak konsisten dengan ucapannya. Takut, gemetar, keluar air matanya. Itu level sahabat Nabi, mertua Nabi, pendamping Nabi saat hijrah di dunia. Dan pendamping Nabi di makamnya saat Nabi wafat. Di samping dikuburkan, di samping Nabi SAW. Mertua Nabi, hijrah menemani Nabi, sahabat Nabi, wafat di samping Nabi, sesurga dengan Nabi. Takbir, gemetar, air mata keluar. Bandingkan dengan kita, sahabat bukan, mertua bukan, menantu bukan, tetangga juga bukan. Hidup tidak dengan Nabi, wafat tidak dikubur di samping Nabi. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Takbir ketawa. Allahu Akbar, sudah siap takbir. Allahu Akbar, handphone bunyi, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung. Ketawa, gajian nih, gajian. Angkat. Halo, maaf sedang sholat, telepon lagi ya. Tutup. Teruskan. Salah. Ada yang salah. Hikmah. Nah, terakhir, saya tutup dulu sampai sini, terakhir. Fokus. Kalau orang sholatnya paham bacaannya, paham caranya, kenapa ruku begini, kenapa diangkat begini, kenapa kakinya sejajar dengan bahu, kenapa rapat, kenapa sujud 7 yang menempel, paham semuanya, dipraktikkan dalam kehidupan, maka lahirlah kemudian keberhasilan dalam sholat. Wa yuzakkihim. Dampak dalam sholat ini, semua ibadah itu muaranya adalah wa yuzakkihim. Pertama, memberikan kebeningan pada jiwa. Kalau jiwanya bening, rohnya bersih, maka roh itu akan menempel di jasad saat diciptakan. Bersih, maka yang bersih itu akan masuk ke tangan, tangan bersih. Masuk ke mata, mata bersih. Masuk ke telinga, telinga bersih. Masuk ke mulut, mulut bersih. Maka kalau sudah bersih, tindakannya pun akan bersih. Kalau sholatnya bagus, maka akan berdampak pada bagus ya tindakan dalam kehidupan. Wa yuzakkihim. Makanya kata Allah di Quran surah ke-29. Ayat ke-45. Orang kalau sholatnya benar, pasti tubuhnya akan baik, terbebas dari 2 sumber keburukan. Apa 2 sumber keburukan itu? Namanya 1 fahsya, 2 mungkar. Turun ayat, innas sholata tanha. Sungguh, sholat yang benar ditunaikan itu akan menghasilkan tazkiyatun nufus. Pengaruh kepada jiwa. Dan membebaskan jiwa dari 2 sumber keburukan. 1 fahsya, 2 mungkar. Apa itu fahsya? Keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi itu fahsya. Porno aksi itu fahsya. LGBT itu fahsya. Transgender itu fahsya. Kata-kata jorok tidak senonoh itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat saat bersamaan kata-katanya jorok, kotor. Kalau tidak sholat, dia enggak sholat. Tapi kalau sholat kata-kata kotor, ada yang salah dengan sholatnya. Kalau dia sholat, tapi setelah sholat kata-katanya digemulai. Sholat yuk. Ada yang salah dengan sholatnya. Ada yang keliru. Dia sholat tapi senang melihat gambar-gambar yang tidak serono. Yang tidak bagus. Ada yang salah dengan sholatnya. Pasti itu. Sekarang saya tanya antum. Dari sekian sholat, berapa hasil yang benar dalam sholatnya? Cek. Lihat. Kalau ada yang belum benar, pasti ada yang salah di 3 itu. Di kaidah nih. Mungkar. Keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong itu mungkar. Hati-hati. Berselisih itu mungkar. Awas. Mencela itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Merampok, membunuh mungkar sekali. Begal mungkar. Di mustahil ada orang sholat ibadahnya benar. Berdasar Al-Quran dengan sunnah. Gemar mencela. Mustahil. Apalagi antum ngaji. Ngajinya Quran, ngajinya sunnah. Pulang dari pengajian mencela orang lain.
Pulang dari pengajian, sekarang maaf, jadi pandai mencela orang lain, pandai berselisih, pandai menghujat orang. Ada yang salah dengan ibadah antum tuh. Ada yang tidak benar di situ. Pulang dari ibadah, pulang dari sholat, senang hoax. Tulis berita yang tidak benar, tidak teliti, hati-hati. Bahaya. Dengan tangan salah nulis, dengan kata-kata salah bicara, dengan sikap salah. Pasti orang sholat itu akan punya kepribadian yang baik. Ketelitian muncul. Awas, terjadi kecelakaan. Saya pernah dengar berita. Tuh, tabrakan. Orang heboh. Semua berkerumun. Wartawan datang. Begitu datang, cari cara dengan cara yang tidak benar. Ngaku dengan cara yang salah. Karena pengen dapat berita akses yang paling utama, maka keluar kalimat yang tidak bagus. Awas, saya bapaknya korban. Kasih jalan. Bapaknya korban. Ya orang kasih jalan. Begitu dikasih jalan, ketemu melihat korban yang tertabrak. Wah, pucat wajahnya. Pucat. Ternyata yang ketabrak anak monyet. Saya bapaknya korban. Kasih jalan. Tuh, susah. Sudah kelihatan mata pucat, mau diralat nggak bisa, bapaknya korban. Ya. Paham sampai sini? Maka dari itu, coba cek lagi teman-teman sekalian, sampai sekarang berapa ibadah kita yang sudah benar dengan konsep ini? Yuk semua ya, semua. Jadi kita ukur, gini kaidahnya. Salat ada tuntunan, bacaan, ada cara. Pahami semua itu, hasilnya akan menghasilkan satu kebaikan. Tadi hasilnya ada. Kalau sudah baik kata Allah, maka turun kemuliaan. Kalau sudah baik, hati bersih, ketenangan muncul. Makanya orang tenang, orang sholat disebut zikir. Zikir, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimi sholata li dzikri. Zikir fungsinya menenangkan hati. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya kalau antum sholat, hatinya lebih tenang. Kalau sholatnya benar, tenang. Lihat lagi, sholat mendatangkan kemuliaan, rezeki mengalir. Doa dijawab. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Rezeki datangnya cepat. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai dengan 3. Ditafsir Quran surah ke-2 ayat 2 sampai dengan 3. Ada sukses pekerjaan, bahagia hidup. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 2. Ada. Cek. Nanti kalau antum puasa, apa dalilnya? Bagaimana caranya? Pahami cara puasanya, bukan cuma nahan lapar dan haus. Ada hasilnya nanti. Haji umrah, tuh yang berangkat umrah. Besok saya umrah, minggu depan saya umrah. Sebelum berangkat, pelajari bacaannya. Apa bacaan tawaf? Apa bacaan sa'i? Apa bacaan tahallul? Tahallul itu bukan cuma digunting, ada caranya. Ngadap ke arah Ka'bah, kemudian baca doa, Allahumma ighfir lil muhallikin wal muqassirin, istighfar di situ. Sehingga ketika selesai dicukur istighfar, pikiran jadi bagus, kata-kata jadi tenang, semangat jadi bagus, jadi tambah ibadahnya. Makanya kalau umrahnya berhasil setelah umrah, dia jadi senang ke masjid. Senang ke masjid, rajin dekat Ka'bah, paling depan, pas pulang jadi lebih rajin. Contoh. Dan tidak sedikit orang tawaf tidak paham cara dan bacaan tawaf. Baru tawaf tuh. Bacaan sudah nggak paham, cara sudah salah. Sekarang banyak orang tawafnya pun sudah keliru. Tawaf sambil selfie. Live lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Putar. Dan tidak sedikit yang keliru. Silahkan cek. Saya sering perhatikan banyak yang membebani diri sendiri. Padahal bacaan tawaf itu cuma 2 yang diajarkan Nabi. Yang lainnya bebas. 1 dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim. 2 dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Dan 2 bacaan itu sudah hafal. Hikmahnya kita sudah paham, hafal. Lihat dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, paham sekali. Bahkan yang belum umrah haji pun hafal doanya. Bahkan punya istilah sendiri, sapu jagat. Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu ada hikmahnya. Yang hikmah pertama dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim, itu ada rahasianya di Quran surah 19. Ayat ke-48 sampai ayat ke-50. Kalau benar bacaan itu dibacakan dengan benar, paham bacaannya, mengerti hikmahnya, antum ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Antara Maqam Ibrahim sampai dengan Rukun Yamani, boleh minta apapun. Kalau benar bacaannya, maka Allah akan kabulkan doanya seperti Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Seketika. Makanya berhenti di Maqam Ibrahim. Falamma tazalahum ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq. Ketika dia praktekkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ditinggalkan semua maksiat, dia praktekkan mendekat kepada Allah, kami kabulkan doa yang lama-lamanya. Bahkan Ishak lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopos dan mandul. Sayyidah Sarah divonis monopos, divonis mandul, gak mungkin punya keturunan. Begitu dipraktekkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, selesai dipraktekkan, datang berita, istrimu akan mengandung bayi yang sangat cerdas, Ishak. Antum tawaf dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim. Kenapa Maqam Ibrahim? Karena ada hikmah di situ. Bacaan seperti bacaan Nabi Ibrahim. Begitu benar bacaannya, bebas baca-baca apa saja, silahkan. Gak harus pakai bahasa Arab.
Dan doanya doa antum butuhkan. Antum pekerjaan susah, minta. Rumah tangga bermasalah, minta kebahagiaan. Anak mau ujian, minta. Bebas dengan bahasa antum. Tidak harus pakai bahasa Arab. Nah kadang-kadang doa itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Ingin aja, butuh enggak. Ya Allah, mohon berikan aku mobil. Motor kemarin aja belum pernah dipakai ke masjid. Motor kemarin belum pernah dipakai pengajian, sudah minta mobil. Saya khawatir nanti timbangan kamu berat, keburuknya. Tahan dulu, dialihkan oleh Allah ke motor yang lebih bagus. Untuk lebih baik lagi. Makanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan dunia akhirat, bukan yang diinginkan. Tapi poinnya, antum kalau mau cepat dikabulkan di antara dua itu, setelah tawaf sunnah dan lain sebagainya, minta. Boleh dengan bahasa antum. Ya saya pernah dengar kisah itu, saya tutup. Ya ada teman cerita Masya Allah. Tapi ini benar sebetulnya, tapi tidak harus seperti itu juga caranya. Cuma dikabulkan. Ada seorang pemuda datang depan Ka'bah di Multazam, mendekat dia. Mohon kepada Allah. Khusyuk dia minta, ya Allah, hamba datang ke sini untuk memohon satu permohonan ya Rabb. Sampai saat ini hamba belum mendapatkan jodoh ya Allah. Sampai datang ke dekat Ka'bah, mohon ya Allah tunjukkan kepada hamba untuk jodoh hamba. Ya Allah, ya Allah. Datang seorang perempuan tinggi, putih bersih, hidungnya mancung, langsung ditunjuk, kayak gini ya Allah, kayak gini. Ya, Anda tahu apa yang terjadi? Begitu pulang, benar, dia menikah. Dia menemukan jodohnya, walaupun bukan dengan yang tadi. Betul. Ada yang nangis depan Ka'bah. Ya Allah, hamba banyak utang. Sampai sekarang banyak belum terlunasi. Sampai ke sini pun hamba ngutang, ya Allah. Hamba tahu engkau maha mengetahui tentang utang hamba. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Catatan ditempel mana di Ka'bah. Ada. Pulang lunas. Baik, taib. Paham kaidahnya? Baik, siap dipraktikkan? Kalau siap, tinggal diturunkan aja. Besok-besok prakteknya begini. Mulai besok, sholat dulu perbaiki. Sholat. Ya, sholat. Allah meminta orang-orang yang ingin berjihad, berubah, berjuang itu, perbaiki sholat dulu. Ya, jangan dulu, kalau tinggi yang besar-besar, kata Allah, aqimus sholat. Dirikan dulu sholat. Ya, orang-orang meminta, ya Allah kami siap berjuang. Kata Allah, jangan, perbaiki sholat dulu. Mulai besok, berdiri dulu selama sebulan. Saya hafal iftitah dengan maknanya, pahami isinya. Pelajari sebulan. Al-Fatihah pahami. Jadi begitu antum takbir besok, pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Allahu Akbar terjemahkan, Allah Maha Besar. Resapi. Ya Allah saya mengatakan kau Maha Besar, tapi kadang dalam hidup selalu merasa besar pada orang lain. Sombong dengan orang lain. Saya bertobat ya Allah. Makanya ketika bertobat Anda katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Kama ba'adta bainal masyriqi. Ya Allah, kalau saya datang membawa kesalahan sekarang, saya bertobat, jauhkan saya dengan kesalahan saya, seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat. Begitu antum ucapkan itu, diampuni dosa, bersih lagi. Makanya muncul di hadis Muslim, as-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Bulan depannya lagi ruku sampai i'tidal. Bulan depannya lagi sujud. Bulan depannya lagi duduk di antara dua sujud sampai dengan tahiyat sampai salam. Maka setelah itu antum akan rasakan suasana sholat yang berbeda. Paham? Selesai ini, saya ambil 5 menit saja. Setelah itu kita tutup dengan menyampaikan pengumuman ya. Saya jawab ini dulu. Kaidah kedua kita simpan dulu ya. Nanti lain waktu kita pelajari lagi supaya mudah untuk mengamalkannya. Terlampau banyak khawatir sulit diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, titik 3 ya, diberhenti sebentar. Berikan ana satu alasan kenapa ana atau kita harus taubat dan berhijrah ke jalan yang Allah pilihkan untuk orang soleh. Karena sampai saat ini ana masih bermaksiat tapi Allah masih terus menunjukkan jalan ana untuk kembali. Saya senang dengan pertanyaan ini. Ketika anda bertanya artinya anda diinginkan oleh Allah berbuat baik. Berubah jadi baik. Kalau anda tidak diinginkan jadi baik, mustahil ada pertanyaan ini. Ingat ya, jangankan pertanyaan, di hati aja ada bisikan, kenapa sih tidak berubah? Saya mesti berubah. Itu menunjukkan Allah sedang sayang kepada anda. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka dia akan berikan petunjuk pada jiwa seorang hamba itu untuk kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang benar ketika kembali disebut dengan taibun. Orang yang disebut dengan tawabun. Kalau banyak kan disebut dengan tawabin. Nah Allah mencintai para tawabin, orang yang ingin taubat. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Paling kanan di pertengahan. Quran surah kedua akhir ayat 222. Apa bunyinya? Innallaha yuhibbut tawabin
Sungguh Allah mencintai orang-orang yang taubat. Di taubat gak ada manusia sempurna. Kita disebut insan, disebut 65 kali dalam Al-Quran. Apa makna insan? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di antaranya bahkan disebutkan oleh Ibnu Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab, summiyal insanu insanan minan nisyani. Insan disebut insan dari kata nisyan, artinya lupa. Innama uhida ilaihi fanasya, karena sering banyak perjanjian dilakukan oleh manusia, sering lupa. Nisyan berasal dari kata nasya. Saya lupa, nasitu. Kami lupa, nasina. Di Quran kalimat nasina bersanding dengan salah. Salah disebut akhta. Saya salah, akhtatu. Kita salah, akhtana. Nasina bersanding dengan akhtana. Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Akhtana salah. Manusia insan berasal dari nisyan. Di sepanjang antum bernama manusia, pasti selama hidup pernah salah. Enggak ada manusia yang enggak salah, enggak ada. Pasti pernah salah. Pandangan salah lihat. Tuh mau kesini berapa kali salah lihat. Handphone antum berapa kali salah lihat. Alih-alih lihat istri sendiri yang diupdate status istri orang lain. Silahkan cek. Alih-alih melihat yang baik-baik yang muncul iklan yang tidak baik. Berapa kali lihat iklan perempuan rambutnya terbuka aurat. Antum kalau lihat iklan shampoo yang dilihat shampoo-nya atau rambut pemerannya. Silahkan cek. Itu baru mata, belum lisan, belum tangan sampai ke kaki. Mustahil gak ada yang salah. Tapi sayangnya Allah, jangan sampai kesalahan itu dibawa pulang. Perbaiki. Cara memperbaikinya disebut dengan taibun orangnya. Pekerjaannya disebut dengan tawabun. Kalau banyak kan disebut tawabin. Kalau ada orang salah mau kembali, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah itu ketika merasa salah dia tidak mau bertobat. Kalau ada seperti itu sudah keduluan, namanya iblis. Iblis pernah salah tapi dia nggak mau tobat. Bedanya dengan manusia, manusia salah dan dia tobat. Saat tobat itulah dicintai oleh Allah. Saat dicintai diampuni dosa-dosanya. Dalilnya Quran surah 33 ayat 31. Quran surah 3 ayat 31. Ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum ini dosa apa sih? Maksiat. Saya kasih tahu antum. Quran surah keempat ayat 100 paling kiri sebelah bawah. Lihat, ada orang pernah bunuh 100 orang, mabuk-mabukan, berzina, perbuatan dosa besar banyak. Tobat dia. Saat tobat dia tinggalkan maksiat, bertobat pindah, belajar ke majelis ilmu. Pertengahan meninggal di tengah jalan. Belum sempat datang ke majelis ilmu, meninggal tengah jalan. Tobat. Karena tobat diampuni dosa, hilang semua dosanya. Langkahnya ke majelis ilmu menghasilkan pahala. Turun ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau ada orang benar-benar mau berubah, hijrah, tobat dari maksiatnya. Kemudian tiba-tiba saat tobat wafat dia, diterima tobatnya, diterima amal solehnya. Tobat menggugurkan dosa, kalimatnya melahirkan pahala. Maka dia berpeluang masuk ke dalam surga. Maka orang tadi bunuh 100 orang, bermaksiat, mabuk, macam-macam. Ketika tobat, gugur semua dosanya. Langkahnya mengantarkan ke surga, masuk surga. Orang ini bunuh 100 orang, sering mabuk bisa masuk surga karena tobat. Antum gak pernah bunuh orang. Mabuk gak sehebat orang tadi. Diberi contoh untuk tobat, gak mau tobat, ente siapa? Apa emang sudah pesan tempat di neraka? Sudah siap dengan neraka? Ikuti contohnya. Makanya disebutkan orang-orang dulu yang tobat supaya jadi contoh untuk kita. Ayo tobat. Sebesar apapun dosa, kalau nyawa belum sampai di kerongkongan, ada peluang diampuni. Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hambaku yang berlumur dosa, sepanjang mau tobat, berharap rahmat Allah, aku ampuni seluruhnya. Dan ingat, orang yang sudah tobat, dalilnya di Quran surah keempat ayat 17-18. Tobat tidak akan bercampur dengan maksiat. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ya, awas. Orang yang tobat itu ketika sadar dia salah, dia segera bertobat. Maka ketika tobat, ayat 18 yang mengatakan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Orang kalau sudah tobat tidak akan diulangi-ulangi lagi. Tidak akan dikerjakan kembali. Makanya tidak benar, mustahil tobat bersanding dengan maksiat. Taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Bismillah itu taat, korupsi itu maksiat. Gak ada orang korupsi pakai bismillah. Pak, tanda tangan pak. Ah, gak enak pak, ini gak bagus proyeknya. Pakai bismillah dulu pak, biar tenang. Dosanya paling ngilangin dikit. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan 10 miliar, gak bisa, mustahil. Jadi kalau orang berbuat taat, dia akan anti dengan maksiat. Seperti orang maksiat, dia akan anti ketika diajak taat. Jadi kalau antum susah diajak sholat, susah diajak baca Quran, berarti dalam tubuh antum sudah terkontaminasi dengan kadar maksiat. Bebaskan dulu dengan tobat. Seperti orang kalau ibadahnya benar akan susah diajak maksiat. Diajak ke diskotik susah.
Diajak judi susah, diajak mabuk susah. Kenapa? Karena taat. Orang maksiat diajak taat susah. Ngajak orang mabuk ke masjid susah. Ngajak orang judi baca Quran susah. Kenapa? Susah, lisannya susah. Bahkan mengatakan kalimat thayyibah susah. Kenapa? Karena lisan orang kotor mustahil bisa mengajarkan kebaikan. Gak ketemu. Karena dari itu tobat dulu. Setelah tobat baru enak disebutkan. Ya insya Allah. Ya tobat yang pertama harus diikhlaskan. Kedua punya tekad. Ketiga membayangkan kematian. Kalau nggak tobat meninggal. Itu akan cepat. Itu akan cepat. Ya. Sekira itu dulu satu yang dibahas karena waktu kita terbatas. Supaya mudah untuk dipraktekkan. Saya ingin komitmen dulu. Apa yang kita bahas siap dipraktekkan insya Allah. Baik. Boleh saya minta sesuatu? Saya ingin minta pada antum. Saya ingin antum, saya persaudarakan antum selampung ini dengan persaudaraan yang baik. Seperti Rasulullah pernah mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. Siap saya persaudarakan insya Allah? Baik, saya persaudarakan antum. Setelah itu, coba antum saling mengenali. Kalau bisa doa, ini kan saya sebulan sekali ke sini. Tolong teman-teman itu ada database-nya teman-teman. Ya, bikin daftar. Sipulan dari mana, dari mana, dari mana. Setelah bikin daftar, sampaikan teman-teman kasih kopinya. Ya, di sipulan pekerjaannya apa, sipulan pekerjaannya apa. Terus antum saling nyambung silaturahim. Ya, yang kurang pekerjaan, telepon yang punya peluang pekerjaan. Yang pasien tanyakan pada dokter. Kalau seperti ini cara berislam kita, insya Allah antum akan memberikan inspirasi dari Lampung untuk Indonesia bahkan dunia. Siap bersaudara insya Allah? Siap insya Allah? Baik, saya bermohon pada Allah, semoga persaudaraan ini insya Allah akan mengantarkan kita sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, saya ingin berikan pengumuman yang pertama. Kemarin kita sudah ada acara syiar Al-Quran. Kita ingin hidup di bawah naungan Al-Quran supaya mendapatkan keberkahan insya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti yang sudah masuk ke pendaftaran itu di beberapa daerah, insya Allah kami akan tindak lanjuti. Per hari kemarin kami sudah tindak lanjuti dengan pertama mengirimkan mushaf ke setiap daerah yang terdaftar. Garut kami kirimkan 5.000, hari ini kami kirim ke Banten dan Bengkulu 2.000. Kemudian insya Allah kalau di Lampung sudah ada kelasnya, kami akan juga kirimkan. Plus nanti ada kelas-kelas yang di situ diajarkan nilai-nilai Quran. Ya, nanti insya Allah akan dikomunikasikan dengan panitia, ya teman-teman kami di Lampung ini supaya diinformasikan. Nanti kalau sudah ada, mudah-mudahan dapat bimbingan yang terbaik. Insya Allah teman-teman kita yang ikut taklim khususnya umumnya di Lampung, insya Allah berada dan menjadi ahli Quran dalam menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba menepati janji-janji saya dalam setiap kesempatan sebelum Allah kembalikan saya untuk pulang. Jadi mohon kalau saya pernah berjanji di Lampung apapun itu, terutama untuk apresiasi atau yang ada yang lainnya, tolong diingatkan kembali, sampaikan kepada teman-teman kami mitra di Lampung ini, ya ada Pak Haji Lutfi, ada Pak Sabil atau di doa, sampaikan supaya saya diingatkan dan bisa menepati apa yang saya sampaikan. Jelas insya Allah? Baik, dan saya punya satu permintaan terakhir dari antum semua. Saya tidak minta apapun dari semua hal yang saya sampaikan, tapi saya mohon dalam sujud antum, dalam salat antum, tolong mohonkan doa kepada Allah supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga serta kedua orang tua saya. Itu saja yang saya mintakan. Terima kasih. Semoga Allah kumpulkan kita di dunia dalam kebaikan dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah kuatkan persaudaraan kita dan kembali ke surga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.